Ibu mertuaku menampar putriku hingga ia terjengkang, dan dahinya membentur meja sampai berdarah. Wanita tua itu menunjuk tepat ke wajahku, memakiku bahwa anak perempuanku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cucu lelaki penerus keturunannya. Aku tidak menangis, tidak juga membantah sepatah kata pun. Aku hanya diam, menggendong anakku, dan pergi. Dan keesokan paginya, aku memutus total dana pendidikan ke luar negeri senilai 3 miliar rupiah untuk cucu lelaki kebanggaan itu. Bersamaan dengan itu, aku memblokir semua kartu kredit dan menghentikan jatah bulanan, menjerumuskan seluruh keluarga suamiku ke dalam jurang utang yang menghancurkan. Mengapa aku bisa begitu kejam dan tak kenal ampun? Jika Anda pernah menjadi seorang ibu, pernah memeras keringat dan air mata demi menghidupi keluarga suami, namun hanya dibalas dengan penghinaan terhadap darah daging Anda sendiri, Anda akan mengerti betapa mengerikannya kesunyianku hari itu. 3 tahun telah berlalu sejak hari nahas itu, namun setiap kali aku melihat bekas luka samar di dahi putriku, aku masih mendengar suara tamparan keras itu menggema di kepalaku. Orang bilang, perempuan menikah itu ibarat berjudi. Pintar dan cantik pun tidak ada gunanya jika tidak beruntung. Sewaktu muda, aku tidak percaya dengan pepatah itu. Aku selalu berprinsip bahwa asalkan aku hidup dengan baik, bekerja keras, mandiri secara finansial, dan memperlakukan keluarga suami dengan tulus, maka batu yang keras pun akan terkikis, dan hati manusia pasti akan menghangat. Tapi aku salah besar. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah menggunakan toleransi orang berpendidikan untuk menghadapi orang-orang yang menganggap kesabaranku sebagai kebodohan, menganggap uang hasil jerih payahku sebagai kewajiban, dan menganggap jenis kelamin anakku sebagai sebuah dosa. Namaku Nadia, usiaku 34 tahun, direktur sebuah perusahaan ekspor-impor furnitur di Jakarta. Pekerjaan bisnis ini membawaku ke sana kemari. Malam-malam tanpa tidur untuk menegosiasikan kontrak dan memeriksa kode barang memberiku fondasi finansial yang sangat kuat. Suamiku, Bima, adalah seorang pegawai negeri sipil, PNS, biasa. Gajinya hanya standar golongan, pas-pasan, tapi sebagai kompensasinya, ia memiliki penampilan yang lembut dan tenang. Ketika kami memutuskan untuk menikah, keluargaku tidak keberatan. Karena orang tuaku selalu mengajarkan bahwa uang bisa dicari, tetapi pria yang tahu cara menjaga keluarga adalah hal yang paling berharga. Namun di balik kelembutan Bima, tersembunyi pola pikir konservatif yang mengakar dari keluarganya, terutama dari ibunya, Ibu Yanti. Keluarga Bima berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah, di mana penganut paham patriarki kuno masih sangat kental. Di sana, satu anak laki-laki dianggap sangat berharga sebagai penerus garis keturunan marga. Sedangkan 10 anak perempuan dianggap tidak ada artinya, karena ujung-ujungnya akan menjadi milik keluarga suaminya. Pola pikir ini masih membebani setiap perbincangan keluarga. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki sebagai menantu, aku sudah merasakan tatapan menilai dari Ibu Yanti. Dia tidak menyukaiku, sebagian karena aku perantau dari daerah yang sukses di ibu kota, dan sebagian lagi karena dia beranggapan perempuan karier itu pasti galak dan akan mendominasi suaminya. Namun, karena saat itu aku sudah bisa membeli apartemen sendiri di Jakarta, memiliki mobil sendiri, dan menanggung seluruh biaya pernikahan tanpa membiarkan pihak laki-laki mengeluarkan sepeser pun, Ibu Yanti dengan enggan menerimaku. Aku dengan polosnya berpikir bahwa asalkan aku mengurus masalah ekonomi dan tidak membiarkan ibu mertuaku pusing soal uang, dia akan menyayangiku. Setiap bulan aku rutin mentransfer 15 juta rupiah ke kampung untuk uang jajannya. Belum lagi hadiah dan parsel mewah setiap lebaran. Pakaian yang ia kenakan, suplemen yang ia minum, hingga TV dan kulkas di rumahnya, semuanya dibeli menggunakan uangku. Dari malam-malam di mana aku begadang dan memeras keringat di dunia bisnis, aku sangat yakin bahwa keluarga yang harmonis dibangun di atas rasa saling berbagi. Namun semuanya mulai retak dengan jelas pada hari aku melahirkan putriku, Rara. Hari itu hujan turun sangat deras. Ketubanku pecah lebih awal sehingga aku harus menjalani operasi CSR darurat. Saat aku terbangun di ruang pemulihan, bau obat antiseptik menusuk hidung, dan seluruh tubuhku terasa sakit seperti dikoyak-koyak. Di saat-saat paling lemah sebagai seorang wanita, aku hanya ingin melihat bayiku dan mendengar kata-kata penyemangat dari keluargaku. Bima duduk di samping ranjang, wajahnya kuyu, sama sekali tidak memancarkan kebahagiaan seorang pria yang baru pertama kali menjadi ayah.
Sementara Ibu Yanti berdiri di ujung ranjang, melipat tangan di dada, menatapku dengan tatapan tajam tanpa sebersit pun kehangatan. Yah, ibu dan bayinya selamat saja sudah syukur. Tapi keluarga ini sudah turun-temurun punya anak laki-laki, giliran si Bima malah keluar anak perempuan. Kamu operasi caesar begini, pasti baru bisa hamil lagi 3 tahun ke depan. Tadi kerabat di kampung telepon nanya-nanya, ibu sampai malu, tidak tahu harus jawab apa. Fungsi utama perempuan itu melahirkan, tapi tidak bisa ngasih anak laki-laki untuk keluarga suami. Benar-benar bikin malu. Ibu bicara apa? Anak manapun sama saja, darah daging keluarga kita juga, kan, Bu? Rara beratnya 3,2 kilogram, hidungnya mancung, mulutnya mungil persis Mas Bima. Dokter bilang dia sangat sehat. Kenapa ibu bilang bikin malu? Jawabku lemah. Kamu jangan berani melawan omongan saya. Anak perempuan itu kalau sudah besar juga bakal dinikahkan. Jadi milik keluarga orang. Ibarat air yang dibuang, apa gunanya? Coba kamu lihat keluarga Mas Hendra, kakak iparmu itu. Istrinya melahirkan Bagas, seluruh keluarga besar bikin syukuran 3 hari 3 malam. Bagas itu cucu lelaki pertama, penerus keturunan keluarga ini. Memeluk dia itu baru ada harganya. Memang kamu pikir memeluk anak perempuanmu ini? Nanti dia yang bakal nyekar dan bawa tanah ke makam keluarga ini? Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan air mata kesedihan agar tidak jatuh. Rasa sakit akibat luka operasi tidak sebanding dengan kata-kata beracun dari mulut wanita yang kupanggil ibu. Aku menatap Bima, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang adil untukku, untuk bayi perempuan merah yang sedang terlelap damai di inkubator. Sudahlah, Dek, kamu baru selesai melahirkan, jangan membantah ibu. Ibu kan orang kampung, wajar kalau pemikirannya masih kolot soal cucu laki-laki dan perempuan. Kamu sebagai istri mengalah sajalah sedikit demi ketenangan keluarga. Ibu ngomong begitu juga karena peduli sama penerus keluarga, tidak ada niat buruk. Mengalah, lagi-lagi kata itu. Sejak kami menikah, Bima selalu menyuruhku mengalah. Ibu mertua mengeluh masakanku tidak enak, dia menyuruhku mengalah. Ibu mertua sembarangan mengambil perhiasanku untuk diberikan kepada adik perempuannya, dia menyuruhku mengalah. Sekarang, ibu mertua menghina putri kandungnya sendiri, dia juga menyuruhku mengalah. Aku tanya sama Mas, dosa apa anak ini sampai baru lahir saja sudah harus menerima penolakan seperti ini? Dia anakmu, Mas, aku kan tidak bilang dia bukan anakku. Tapi kamu harus ngerti posisiku di keluarga. Mas Hendra sudah punya Bagas sebagai cucu penerus. Sekarang aku punya anak perempuan. Wajar kalau kerabat pada nanya dan ibu jadi kepikiran. Wajar ibu ngomong begitu. Nanti beberapa tahun lagi kalau kamu melahirkan anak laki-laki, ibu pasti sayang lagi. Kamu jangan membesar-besarkan masalah. Air mataku tumpah saat itu juga, panas dan pahit mengalir membasahi bantal. Di kamar rumah sakit yang dingin itu, aku tiba-tiba menyadari betapa kesepiannya diriku. Pria yang kupilih sebagai suami, pria yang kuanggap lembut, nyatanya hanyalah seorang pengecut. Bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya, ia tak punya kemampuan untuk melindungi anak dan istrinya, apalagi memiliki keberanian untuk melawan prasangka kuno yang kejam itu. Hari-hari pemulihan setelah melahirkan adalah rentetan hari-hari di neraka. Ibu Yanti beralasan sibuk mengurus rumah di kampung sehingga tidak mau datang ke Jakarta untuk merawatku. Padahal aku tahu, dia di rumah hanya untuk mengobrol dengan tetangga dan melayani Bagas, cucu kebanggaannya yang baru berusia 5 tahun. Dia beralasan Bagas tidak mau makan kalau tidak disuapi oleh neneknya, jadi dia membiarkanku merana dengan luka operasi yang menyakitkan dan payudara yang bengkak karena ASI tersumbat. Aku akhirnya menyewa babysitter dan pembantu untuk mengurus semuanya. Uang popok, susu, vaksin anak, semuanya menggunakan uang tabunganku sendiri. Bima pergi bekerja dari pagi hingga malam, pulang ke rumah hanya menggendong anak 3,5 menit, lalu mengeluh capek dan berbaring di sofa sambil main HP. Saat perayaan selapanan, 1 bulanan, Rara, aku ingin membuat acara makan-makan sederhana, mengundang kakek nenek dari kedua belah pihak. Orang tua kandungku yang tinggal jauh di luar kota, rela naik bus sejak subuh membawa berbagai macam hasil bumi, ayam, dan sayuran. Namun hingga jam 12 siang, tak satu pun dari keluarga suamiku yang muncul. Aku menelepon Ibu Yanti. Suaranya terdengar dari loudspeaker dengan nada dingin dan tak peduli. Duh,
Acara sebulan anak perempuan mah dibikin seadanya saja. Ngapain repot-repot sih? Ibu lagi nemenin Bagas Kemal beli mainan robot. Dia nangis minta dari pagi. Kamu sama Bima suruh saja orang tuamu makan duluan. Keluarga kita tidak punya kebiasaan bikin acara besar-besaran untuk anak perempuan. Nanti malah buang-buang umur anak itu saja. Ibu, hari ini hari perayaan cucu kandung ibu. Walaupun ibu tidak menganggapnya penting, Rara itu darah daging keluarga ini. Ibu bisa meluangkan waktu beliin mainan untuk cucu laki-laki, tapi tidak bisa menyisihkan waktu sebentar saja untuk melihat wajah cucu perempuan ibu sendiri. Kamu jangan pakai nada ceramah ngomong sama ibu mertua. Biar ibu kasih tahu ya, darah daging itu ada tingkatannya. Bagas itu pembawa marga, dia tiang penyangga keluarga ini. Sedangkan anak perempuanmu itu, besok-besok juga ganti nama ikut suaminya. Ibu tidak mau datang, kamu mau apa? Mana Bima? Kasih HP-nya ke dia. Istri tidak tahu diuntung, berani-beraninya ngelunjak. Sudah, Bu, suara Bima terdengar memotong. Kalau ibu tidak mau datang tidak apa-apa, biar kami yang urus sendiri. Kamu juga aneh dek, ibu kan sibuk jaga cucu. Ngapain kamu paksa-paksa ibu datang bikin dia capek? Biar aku WA minta maaf ke Mas Hendra dan Mbak Sari. Aku mematikan telepon, menatap meja makan yang penuh dengan hidangan yang mulai dingin, menatap orang tua kandungku yang berusaha menyembunyikan kecanggungan mereka, sambil menggendong cucu mereka. Tenggorokanku tercekat, seolah ada ribuan jarum yang menusuk. Ayahku memalingkan wajah, menyeka air mata, dan menepuk bahuku pelan. Beliau tidak berkata apa-apa, namun aku tahu betapa hancur hatinya melihat putri yang selalu ia jaga bagai permata, kini diabaikan layaknya sampah di pasar oleh keluarga suaminya. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, rasa hormat tidak bisa dibeli dengan uang, tidak juga dengan sikap mengalah. Namun kehidupan sebagai istri dan ibu tidak mengizinkanku untuk langsung melepaskan segalanya begitu saja. Melihat putri kecilku tertidur lelap di boks bayinya, senyum mungilnya yang tak berdosa seakan menahan kewarasanku yang tersisa. Aku meyakinkan diriku sendiri, toh aku tidak tinggal serumah dengan ibu mertua, setahun cuma ketemu beberapa kali. Mata tidak melihat, hati tidak sakit. Aku hanya perlu bekerja keras, mencari uang yang banyak, dan memberikan masa depan terbaik untuk anakku. Aku terjun ke pekerjaanku seperti ngengat yang mengejar cahaya. Perusahaanku semakin berkembang, aku membuka 2 cabang baru, uang mengalir deras. Namun ada sebuah ironi yang menyedihkan. Meskipun Ibu Yanti secara terang-terangan membenci aku dan anakku, dia tidak pernah menolak sepeser pun uang yang aku hasilkan. Bahkan, dia menganggap berangkasku sebagai mesin ATM tanpa batas milik keluarga besar mereka. Setiap kali ada urusan di kampung mulai dari renovasi makam, perbaikan pendopo keluarga, hingga sepupu jauh yang sakit Bima, selalu berbisik di telingaku. Dek, bulan ini keluarga besar di kampung mau renovasi gerbang makam leluhur. Pakde bilang setiap keluarga harus nyumbang 10 juta. Tapi kan Mas Hendra lagi susah bisnisnya, Mbak Sari juga baru resign. Ibu bilang, karena ekonomi kita yang paling mapan, kita yang tanggung bagian Mas Hendra ya. Sekalian sumbang lebih buat beli keramik biar nama keluarga kita harum, kamu transfer 300 juta ya ke ibu. Uang itu bukan daun, Mas. Aku cari uang juga sampai mandi keringat. Kalau Mas Hendra tidak punya 10 juta, ya sumbang 1 juta atau 2 juta. Kenapa selalu kita yang harus nanggung bagian dia? Dan seingatku bulan lalu Mas Hendra baru saja ganti motor NMAX baru, kok sekarang bilang susah? Ya dia kan butuh motor pantas untuk kerja. Kamu jangan perhitungan dong soal uang sama saudara sendiri. Ibu sudah minta, kalau kamu nggak kasih, nanti ibu marahin aku, dibilang takut istri, diinjak-injak istri. Di luar kamu boleh jadi direktur yang berkuasa, tapi di rumah kamu harus jaga harga diri suami dong. Kamu mau bikin aku malu di depan keluarga besar? Mendengar kata-kata Bima membuatku ingin tertawa sinis. Harga diri yang ia bicarakan sebenarnya dibangun menggunakan uang dari istri yang direndahkan oleh keluarganya. Aku akhirnya mentransfer uang itu, bukan karena takut kehilangan muka, tapi karena saat itu aku terlalu lelah. Setelah perjalanan dinas berhari-hari, aku tidak ingin berdebat hanya untuk merusak kedamaian palsu di rumah ini. Aku mentransfer 300 juta secepat kedipan mata, demi beberapa hari ketenangan. Namun keserakahan manusia adalah jurang tak berdasar.
Toleransiku tidak membuat Ibu Yanti dan keluarga suamiku merasa bersyukur. Sebaliknya, mereka menganggap itu sebagai hal yang wajar. Dan orang yang paling banyak menikmati uang darah dagingku tidak lain adalah Bagas, si cucu lelaki emas kebanggaan Ibu Yanti. Ketika Rara berusia 3 tahun, dia masuk TK swasta di dekat rumah. Dia anak yang sangat baik, penurut, dan sayang padaku. Walaupun dia kekurangan kasih sayang dari kakek nenek pihak ayah, aku mengimbanginya dengan memberikan seluruh cinta yang kumiliki. Namun, setiap kali libur lebaran dan kami harus pulang kampung, aku baru benar-benar merasakan kepedihan dari diskriminasi yang didorong hingga ke batas puncaknya. Pada lebaran saat Rara berumur 4 tahun, aku membelikannya gaun putri berwarna merah yang sangat cantik. Rara sangat senang, dia berlarian di halaman rumah neneknya sambil memakai gaun itu. Bagas, yang saat itu berusia 9 tahun, sedang memegang pistol air besar. Tanpa aba-aba, ia mengarahkan pistol air itu tepat ke arah Rara dan menarik pelatuknya. Pancaran air es di tengah cuaca yang sedang dingin-dinginnya menghantam wajah dan gaun baru Rara. Putriku terkejut, menjerit, dan menangis ketakutan karena kedinginan. Aku berlari dari dapur, segera memeluknya dan mengelap wajahnya. Aku menoleh ke arah Bagas, yang saat itu tertawa terbahak-bahak merasa puas. Bagas, kenapa kamu semprot air ke adikmu? Ini lagi dingin banget loh, kalau adik sakit gimana? Kamu sudah besar, harusnya bisa ngalah dan jagain adik, tegurku. Ya ampun, kamu ngapain teriak-teriak kayak orang kesurupan begitu? Ibu Yanti tiba-tiba muncul. Namanya juga anak-anak bercanda, nggak usah berbusa-busa marahnya. Baju basah ya tinggal diganti. Emangnya kamu kekurangan uang sampai sayang banget sama baju? Bagas itu anak laki-laki. Sifatnya memang aktif, nakal sedikit itu tandanya pintar. Kamu jangan sedikit-sedikit marahin cucuku. Kalau sampai dia lecet sedikit saja, kamu berurusan sama ibu. Ibu, anak-anak bercanda juga ada batasnya. Udara sedingin ini, anak saya basah kuyup. Kalau dia sampai radang paru-paru gimana? Ibu kalau mau bela cucu juga harus masuk akal dong. Dari siang tadi Bagas sudah rebut mainan Rara berkali-kali, aku diam saja. Sekarang dia begini, ibu masih bilang bercanda, radang paru-paru apanya, tinggal minum obat. Kamu tuh karena nggak bisa melahirkan anak laki-laki, jadi nggak paham betapa berharganya anak laki-laki. Anak perempuanmu itu lembek, cengeng, disenggol dikit nangis. Dari dulu ibu sudah bilang, miara anak perempuan itu cuma ngabisin nasi, bawa dia masuk ganti baju sana. Malah berdiri di situ adu mulut sama mertua. Percuma sekolah tinggi-tinggi kalau kurang ajar. Tanganku gemetar karena marah. Kata kurang ajar yang keluar dari mulut ibu mertuaku membuat tenggorokanku tercekat pahit. Aku melirik Bima. Dia sedang berdiri di teras, menyalakan rokok, membuang muka ke arah lain. Dia mendengar semuanya, melihat semuanya, tapi sama sekali tidak melangkah turun untuk membela anak dan istrinya. Kepenggecutan Bima dan pemanjaan buta Ibu Yanti terhadap Bagas telah menabur benih dendam di hatiku. Dan tanpa kuduga, benih itu justru disirami dan dipupuk oleh mereka sendiri, hingga akhirnya meledak pada hari di mana mereka membuat keputusan paling kejam dan paling serakah. Mereka dengan berani membuka mulut, menggunakan nama keluarga, untuk memaksaku menguras seluruh tabunganku demi mendanai si cucu lelaki emas sekolah ke luar negeri. Nilainya mencapai 3 miliar rupiah. Sebuah rencana licik di mana mereka menganggapku sebagai bidak catur buta yang bisa mereka perah semaunya. Orang luar yang melihat pernikahanku selalu memuji dan iri. Mereka bilang aku wanita yang beruntung. Di luar jadi direktur yang disegani, di rumah punya suami PNS yang kerjanya santai, lembut, tidak suka mabuk atau judi. Ditambah ibu mertua dari kampung yang kadang-kadang datang membantu. Keluargaku terlihat seperti lukisan yang sempurna. Perpaduan hebat antara istri yang tangguh dan suami yang rimo. Tapi hanya aku yang tahu bahwa lukisan itu sebenarnya ditenun dengan benang yang direndam dalam keringat, air mata, dan darahku sendiri. Itu adalah cangkang palsu yang memuakan yang harus kupertahankan dengan mengorbankan masa mudaku. Ketika perusahaanku mulai berekspansi, ritme pekerjaan menyedotku layaknya badai. Ada hari-hari di mana aku keluar rumah sebelum subuh dan baru pulang saat jalanan sudah sepi. Aku harus menemui klien, meminum anggur yang pahit di tenggorokan hanya demi mendapatkan tanda tangan kontrak. Ada malam-malam di mana lambungku melilit parah karena maag akut. Aku harus menepi ke pinggir jalan, membenamkan wajah di setir mobil, dan muntah sampai cairan empeduku keluar.
Di saat-saat sepi dan kelelahan seperti itu, aku hanya mendambakan semangkuk bubur ayam hangat, sebuah pelukan, atau pesan singkat dari suamiku yang sah. Tapi Bima, suamiku, seorang PNS yang patuh dengan gaji 6 juta sebulan, memiliki rutinitas yang tidak pernah berubah. Jam 8 pagi dia berangkat bawa tas, jam setengah 5 sore sudah tiba di rumah. Dia santai menyiram anggrek di balkon, menyeduh teh, lalu rebahan di sofa main game di HP keluaran terbaru yang baru saja aku belikan. Ketika aku masuk ke rumah dengan wajah pucat pasi dan bau alkohol menempel di baju, Bima hanya mendongak sekilas dan berkata dingin, "Mandi sana terus tidur. Makanan disisain ibu di meja, kalau dingin angetin sendiri." Belum pernah sekalipun dia mengambilkan segelas air hangat untukku. Belum pernah sekalipun dia bertanya, "Kerjaan lagi susah ya, Dek?" Di pikiran Bima, aku adalah superhero yang tidak pernah capek. Mesin pencetak uang otomatis yang tidak perlu diservis. Sikap apatis Bima mungkin masih bisa kutelan, karena bagaimanapun dia adalah pilihanku dulu. Namun pemerasan terang-terangan yang dilakukan Ibu Yanti, yang dibiarkan dan ditutupi oleh Bima, adalah hal yang mengikis jiwaku perlahan-lahan. Sejak Mas Hendra membawa keluarganya pindah ke Jakarta, Ibu Yanti serta-merta menganggapku sebagai brankas pribadi keluarga mereka. Awalnya hanya nominal kecil, beberapa juta untuk sumbangan pernikahan anak sepupu, 10 juta untuk beli obat diabetes paman, atau 20 juta dipinjam Mas Hendra untuk beli TV melengkung yang besar. Aku selalu menasihati diriku sendiri. Toh aku yang punya rezeki. Membantu keluarga suami sedikit juga hitung-hitung sedekah buat anak. Tapi toleransiku tidak membuat mereka tahu diri, malah membuat tentakel gurita mereka menjulur lebih panjang, menghisap darahku lebih kejam. Saat Rara berumur 5 tahun, keluarga besar di kampung berencana merenovasi total makam leluhur dan pendopo keluarga. Itu proyek besar, biayanya mencapai ratusan juta. Dalam rapat keluarga, Ibu Yanti dengan lantang mengumumkan di depan puluhan orang bahwa keluarganya akan menanggung separuh dari biaya tersebut. Dia bicara dengan gagah berani, wajahnya berseri-seri seperti seorang jenderal wanita. Namun keluarga yang ia sebutkan itu, kenyataannya hanya aku seorang yang harus merogoh kocek. Malam harinya, Bima berbisik kepadaku, mengulangi lagu lama yang sama. Dia bilang ibu sudah terlanjur janji sama tetua keluarga. Kalau ditarik lagi, mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Mas Hendra bisnisnya lagi rugi. Mbak Sari nganggur. Mereka cuma punya Bagas si penerus keluarga yang harus disekolahkan, jadi tidak punya uang sisa. Bima memintaku menyiapkan 300 juta, anggap saja membeli harga diri untuk keluarga besar, sekaligus supaya leluhur memberkati bisnisku makin lancar. Ketika aku bertanya balik, kenapa Mas Hendra sebagai anak sulung yang mewarisi sebagian besar tanah di kampung tidak mengeluarkan uang sepeser pun? Sedangkan aku, menantu kedua yang selalu dihina sebagai ibu dari anak perempuan, harus menanggung semuanya? Bima langsung berubah sikap. Dia menghela napas panjang, mengeluarkan senjata andalannya untuk membungkamku. Ibu kan sudah tua, sifatnya memang gengsian sama kerabat. Kamu kan menantu, ngalah sedikit sama mertua. Uangmu kan banyak. 300 juta itu cuma keuntungan satu cabangmu dalam sebulan. Kenapa kamu perhitungan banget sama saudara sendiri? Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Aku memang cari uang, benar. Tapi uangku tidak jatuh dari langit. Uang itu berasal dari inspeksi barang di gudang yang panasnya minta ampun sampai aku mau pingsan. Dari penerbangan malam sendirian di bandara yang sepi. Kenapa keringatku harus dipakai untuk membeli harga diri kakak iparku? Untuk mendanai gengsi kosong ibu mertuaku. Namun, di tengah masyarakat yang masih menilai wanita dari keutuhan rumah tangganya, sekali lagi aku dengan pengecut melangkah mundur. Melihat Rara tertidur pulas, aku takut senyum anakku hancur karena pertengkaran dan suara barang dibanting oleh orang tuanya. Aku mengalah, mentransfer 300 juta ke Ibu Yanti dengan pesan bahwa itu adalah uang bantuanku. Tapi tamparan paling menyakitkan dari kejadian itu bukanlah pada uang yang hilang. Saat peresmian makam dan pendopo keluarga, aku menyetir membawa Bima dan Rara pulang kampung. Berdiri di depan prasasti marmer yang mengukir nama-nama penyumbang terbesar, pandanganku mengabur. Di barisan paling atas, terukir dengan huruf besar, keluarga putra sulung Hendra, cucu pertama Bagas, donatur Rp300.000. Sama sekali tidak ada nama aku dan Bima, apalagi namaku atau Rara. Aku berdiri mematung di tengah pelataran pendopo yang ramai orang berlalu lalang.
Ternyata Ibu Yanti sengaja menyuruh tukang batu mengukir nama keluarga Mas Hendra untuk pamer, untuk mengangkat derajat cucu lelakinya. Uang hasil keringat dan darahku telah dicuci bersih tanpa ampun, diubah menjadi prestasi gemilang milik orang lain. Ketika aku mengonfrontasi Ibu Yanti di belakang rumah, dia hanya mencibir dengan tatapan dingin tanpa rasa bersalah. Keluarga Mas Hendra itu anak sulung, nulis namanya itu sudah sesuai aturan leluhur. Kamu itu perempuan, cuma menantu kedua. Cuma bisa melahirkan anak perempuan, kalaupun namamu ditulis di batu, leluhur juga nggak bakal memberkati. Bima yang berdiri di sana hanya menarik bajuku, berbisik kesal, "Dek, jangan bikin ribut di sini, jangan bikin malu dilihat orang." Dalam sekejap, aku sadar aku ini bukanlah menantu, bukan pula anggota keluarga ini. Aku hanyalah keledai buta, yang matanya ditutup dan diikat ke alat penggiling, dipaksa bekerja memeras keringat agar orang lain bisa menikmatinya. Cangkang keluarga harmonis itu sudah lama hancur, hanya aku saja yang memaksakan delusiku untuk menyatukannya kembali dengan cara yang menyedihkan. Seiring berjalannya waktu, diskriminasi dalam keluarga ini semakin terlihat kejam dan tidak masuk akal. Pusat alam semesta, inti dari keluarga ini, tak lain adalah Bagas, anak dari Mas Hendra dan Basari, satu-satunya cucu laki-laki yang dijunjung tinggi oleh Ibu Yanti. Seiring waktu, di bawah pemanjaan tak wajar dari neneknya dan ketidakbecusan orang tuanya, Bagas tumbuh menjadi raja kecil yang sombong, pemalas, dan sangat egois. Keberadaan Bagas di rumah ini ibarat raja di atas singgasana, di mana semua aturan moral atau sopan santun dasar ditekuk hanya untuk melayaninya. Setiap kali ada acara makan keluarga, kontras antara perlakuan terhadap Rara dan Bagas membuat hati seorang ibu sepertiku serasa disayat ratusan kali. Saat lauk dihidangkan, Ibu Yanti selalu menjaga ketat piring Bagas. Daging yang paling enak, paha ayam yang paling besar, bagian perut ikan yang paling tebal, semuanya dengan cepat ia pindahkan ke piring sang cucu penerus. Rara yang masih kecil sangat suka paha ayam. Saat anakku dengan ragu-ragu mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil sepotong daging ayam, sumpit Ibu Yanti langsung memukul tangan Rara dengan keras. Plak! Ibu Yanti melotot dan membentak keras, "Rara, kamu kelaparan ya?" Anak perempuan itu makanya harus tahu diri dan ngalah. Paha ayam ini buat Mas Bagas biar dia kuat. Besok kalau sudah besar dia yang manggul nama leluhur. Kamu itu anak perempuan, makan bagian dada yang kering saja sudah cukup. Rara gemetar, menyembunyikan tangannya yang memerah ke belakang punggung. Mata bulatnya berkaca-kaca, menunduk menatap mangkuk nasi putihnya, yang hanya diberi sedikit kecap. Di saat-saat seperti itu, darahku mendidih. Aku merebut paha ayam dari piring, mencabik dagingnya dan menaruhnya di mangkuk anakku, sambil menatap tajam ke arah Ibu Yanti. Tapi ujung-ujungnya selalu berakhir dengan pertengkaran hebat yang pada akhirnya aku dan anakku yang kalah. Karena Bima, si pengecut itu, selalu memilih berada di pihak ibunya. Bukan hanya soal makanan, uangku juga dijadikan alat untuk membalut tubuh Bagas dengan barang-barang mewah dan tak berguna. Bisnis Mas Hendra dan istrinya tidak menentu, penghasilan mereka serabutan, tapi Bagas selalu memakai barang branded. Mulai dari sepatu sneakers limited edition seharga belasan juta hingga sepeda gunung impor, semuanya didapat dari rayuan Ibu Yanti kepada Bima untuk memeras dompetku. Alasannya, cucu lelaki penerus keluarga tidak boleh kalah dari teman-temannya di sekolah, dia wajah keluarga kita. Puncak dari favoritisme buta itu adalah insiden iPad Pro, yang tak akan pernah kulupakan. Tahun itu Bagas kelas 2 SMP. Dia merengek minta dibelikan iPad model terbaru dengan alasan untuk belajar daring. Mas Hendra tidak punya uang, jadi Ibu Yanti kembali mengemis ke rumahku. Kali ini aku menolak keras. Aku bilang uang perusahaanku sedang butuh diputar untuk modal, lagi pula anak SMP tidak butuh gadget semahal itu. Ibu Yanti mengamuk, pura-pura pingsan di tengah ruang tamuku, menangis meraung-raung mengataiku, "Menantu pelit. Bawa saja uangmu itu ke liang kubur. Toh kamu tidak bisa kasih anak laki-laki untuk keluarga ini." Bima yang panik melihat ibunya menangis, diam-diam mengambil kartu kredit tambahan yang kuberikan padanya untuk belanja bulanan. Ia menggeseknya untuk membeli iPad seharga lebih dari 20 juta rupiah, dan menyerahkannya langsung ke tangan si cucu kesayangan. Masalah itu terbongkar dan aku bertengkar hebat dengan Bima. Tapi hal yang paling menghancurkan hatiku bukanlah uang 20 juta yang hilang, melainkan kejadian keesokan harinya saat aku dan Rara ke rumah Mas Hendra. Bagas sedang rebahan di sofa,
main game tembak-tembakan dengan suara keras di iPad barunya. Rara yang saat itu berumur 6 tahun penasaran melihat layar yang warna-warni. Ia berjalan mendekat. Berdiri berjarak semeter, hanya untuk mengintip abangnya main. Bagas kalah dalam game tersebut dan marah besar. Dia melampiaskan kekesalannya pada Rara. Dia mengayunkan tangannya, membanting iPad mahal itu ke lantai keramik. Prang! Layarnya hancur berkeping-keping. Lalu dia menunjuk ke wajah Rara dan berteriak bahwa anak sialan ini yang membuatnya kalah game. Alih-alih memarahi cucunya yang kurang ajar, Ibu Yanti berlari dari dapur, memeluk Bagas dengan panik, lalu berbalik menunjuk ke arah Rara. Dia memaki anakku sebagai pembawa sial, bikin barang mahal abangnya rusak. Dia memaksa Rara untuk minta maaf kepada Bagas. Anakku yang ketakutan dan merasa tidak bersalah memeluk erat kakiku, menangis sesenggukan. Malam harinya, saat aku memeluk anakku di tempat tidur, Rara menatapku dengan mata basah dan menanyakan sesuatu yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Bunda, apa karena Rara perempuan, Rara bukan laki-laki, makanya nenek dan ayah nggak sayang Rara ya? Rara janji besok makannya dikit aja deh. Bunda bilangin nenek ya, jangan benci Rara lagi. Air mata yang mengalir di pipi mulus putriku ibarat tamparan keras yang menyadarkanku dari kesabaran bodohku selama bertahun-tahun. Aku menghasilkan miliaran rupiah, tapi aku tidak bisa membeli keadilan untuk putriku di rumahnya sendiri. Cucu laki-laki tak berguna itu diangkat setinggi langit, dipakaikan barang-barang dari hasil keringatku. Sementara putriku diinjak-injak, dipaksa memakai baju bekas sepupunya dengan alasan agar Bima bisa berhemat. Singgasana cucu lelaki itu dibangun di atas kebiadaban keluarga suami dan kelemahanku sendiri. Aku mulai sadar, jika aku tidak menghancurkan singgasana kotor itu dengan tanganku sendiri, masa depan putriku akan selamanya tenggelam dalam bayang-bayang rasa rendah diri dan penghinaan. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti, diam-diam memindahkan aset, dan membatasi akses keuangan Bima. Tapi aku tidak menyangka keserakahan mereka jauh melampaui imajinasiku, berujung pada sebuah perjanjian paling gila, dan tak tahu malu yang pernah kulihat seumur hidupku. Malam itu, suasana di rumah mewahku terasa ramai yang tidak wajar. Ibu Yanti menelepon Mas Hendra dan istrinya untuk membawa Bagas makan malam di rumahku dengan alasan ada urusan penting keluarga. Sejak sore, Bima sudah menyuruh asisten rumah tangga membeli seafood premium, lobster Alaska, kepiting king crab, hingga hidangan mewah seperti sup sarang burung walet makanan mahal yang tak pernah ia beli pakai uangnya sendiri, semuanya digesek pakai kartu kredit namaku. Aku tahu ada udang di balik batu, tapi aku tetap memasang wajah tenang dan duduk di meja makan untuk menonton sandiwara apa yang akan mereka mainkan. Setelah makan kenyang, Bagas melempar sumpitnya ke meja dengan kasar, memegang perutnya yang buncit, dan lari ke sofa untuk rebahan main HP. Mas Hendra dan istrinya saling lirik, lalu Ibu Yanti berdehem memberikan kode kepada Bima. Suamiku menarik napas panjang, mengambil setumpuk dokumen tebal berlogo mentereng dari tas kerjanya, dan meletakkannya tepat di depanku. Itu adalah brosur agen konsultan pendidikan luar negeri VIP. Dek, coba kamu lihat. Bagas tahun ini kan naik kelas 1 SMA. Ibu dan Mas Hendra sudah diskusi matang. Pendidikan di Indonesia sekarang saingannya ketat, apalagi kamu tahu sendiri, Bagas itu sebenarnya pintar tapi gampang bosan. Untuk memaksimalkan potensi penerus marga keluarga kita, keluarga sepakat mau menyekolahkan Bagas ke Australia sejak SMA. Agen ini mengurus semuanya paket komplit, mulai dari visa, sekolah swasta terbaik di Sydney, sampai akomodasi dan guardian di sana. Aku tersenyum sinis, membalik beberapa halaman. Aku tahu betul seberapa pintar tapi gampang bosannya Bagas. Dia selalu langganan ranking terakhir selama SMP, dan hanya bisa masuk SMA swasta pas-pasan karena orang tuanya menyuap. Sekarang mereka berkhayal soal pendidikan elit di Australia. Aku meletakkan dokumen itu, menatap wajah-wajah yang penuh harap di sekeliling meja. Kuliah di Australia, bagus dong. Terus Mas Hendra dan Mbak Sari sudah siapkan dana berapa? Biaya hidup dan sekolah di sana nggak murah loh. Mahal ya pasti mahal. Tapi demi masa depan penerus keluarga, jual rumah jual tanah pun harus diusahakan, sahut Ibu Yanti cepat. Tapi kan Mas Hendra nggak punya uang, istrinya cuma jualan kecil-kecilan. Hendra gajinya numpang lewat doang. Makanya hari ini Ibu datang untuk ngasih tugas ke kalian berdua.
Bima juga sudah setuju. Tugas? Ibu mau ngasih tugas apa ke kami? Kamu nggak usah pura-pura bodoh. Di keluarga ini siapa yang cari uang paling banyak, dia yang harus tanggung jawab. Bagas itu cucu pertama. Kesuksesannya itu menyangkut harga diri keluarga besar kita. Bima sudah tanya ke orang pintar. Katanya Bagas punya garis tangan orang sukses kalau sekolah ke luar negeri, bakal jadi pejabat dan mengangkat derajat keluarga. Jadi, seluruh biaya Bagas ke Australia kamu yang tanggung semuanya? Paket agen ini minta 3 miliar rupiah buat biaya sekolah dan hidup di sana selama beberapa tahun. Kamu siapkan bulan ini, transfer ke mereka biar mereka mulai urus berkas cucuku. Aku mendengar setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku seakan aku sedang mendengar lelucon fiksi ilmiah. 3 miliar rupiah. Uang yang harus kudapatkan dengan tidak tidur ratusan malam, ditukar dengan sakit maag parah yang hampir membunuhku, dengan keringat asin di dunia bisnis. Dan mereka dengan santainya memerintahkanku menyerahkannya untuk membiayai keponakan yang kurang ajar dan pemalas, seolah itu adalah kewajibanku sebagai menantu. Ibu bercanda. 3 miliar itu bukan 30.000 perak. Aku ini tantenya Bagas, bukan ibu kandungnya. Mas Hendra dan Mbak Sari masih hidup segar bugar, badannya utuh, kenapa tidak kerja sendiri buat biayai anaknya? Ibu pakai hak apa nyuruh aku nanggung utang jatuh dari langit begini? Dek, kok kamu ngomong sama ibu begitu? Sela Bima. Mas Hendra itu kakak kandungku, Bagas itu keponakan kandungku, saudara itu ibarat tangan dan kaki, saling membantu. Kamu punya bisnis besar, sebulan omzet miliaran. Keluarin 3 miliar buat masa depan keponakan apalah artinya. Kamu jangan perhitungan sempit kayak ibu-ibu di pasar. Aku sudah terlanjur janji sama ibu dan Mas Hendra, kalau kamu begini, di mana aku mau taruh mukaku di depan keluarga besar? Kamu janji. Pakai modal apa kamu berani janji? Balasku tajam. Pakai gaji PNS 6 juta kamu itu? Atau pakai jabatan wakil direktur pajangan yang aku beli pakai uangku sendiri biar kamu kelihatan keren? Uang itu uangku, hasil keringatku sendiri. Rara tahun depan masuk SD, aku masih harus hitung-hitung buat asuransi pendidikan dia. Berani-beraninya kamu suruh aku pakai uang hasil keringat anak istrimu untuk biayain anak orang lain. Oh, sifat asli rubah betinamu hari ini keluar juga, bentak Ibu Yanti. Mentang-mentang kamu punya uang, kamu merendahkan keluarga suami. Iya, biar ibu kasih tahu ya, perempuan kalau sudah nikah, semua hartanya jadi milik bersama. Uang yang kamu hasilkan itu juga karena berkah perlindungan leluhur keluarga kami. Karena kamu punya suami PNS terhormat, makanya orang percaya bisnis sama kamu. Anakmu si Rara itu cuma anak perempuan, mau sekolah setinggi apapun nanti, juga bakal nyuci piring di rumah suaminya. Ngapain kamu buang-buang uang buat dia? Investasi itu buat Bagas. Nanti kalau dia sudah sukses, dia yang bakal narik anak perempuanmu. Kalau kamu pintar, tanda tangani surat sponsor keuangan ini, jangan sampai ibu coret kamu dari daftar keluarga, karena jadi menantu durhaka. Aku menatap tajam selembar kertas bertuliskan surat pernyataan jaminan finansial studi luar negeri, yang baru saja disodorkan Bima ke arahku. Ketidakmaluan keluarga ini sudah mencapai puncaknya. Dadaku kembang kempis, darah panas naik ke kepalaku. Aku ingin merobek kertas itu, ingin menendang meja penuh seafood mahal yang baru saja mereka makan pakai uangku. Namun, saat ekor mataku melirik ke arah ruang keluarga, Rara sedang memeluk boneka beruangnya, bersembunyi di balik pintu kamar, menatap dengan mata ketakutan. Anakku selalu takut mendengar suara bentakan neneknya. Sebuah pikiran melintas di kepalaku. Jika aku menolak keras malam ini, mereka akan mengamuk, rumah akan hancur berantakan, dan Rara akan menangis lagi. Yang lebih penting, aku sedang berada di tahap akhir membalikan nama aset perusahaanku ke nama ibu kandungku sebagai tindakan preventif jika terjadi perceraian. Aku butuh sedikit waktu tambahan untuk membereskan semua kekacauan ini dengan sempurna. Agar saat aku pergi, mereka tidak akan bisa mengambil sepeser pun dariku. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, menelan kebencian itu kembali ke dasar perutku. Baiklah. Ibu dan Mas Bima taruh saja berkasnya di situ. 3 miliar itu uang yang besar, perusahaan sedang butuh perputaran modal. Aku tidak bisa tarik uang tunai secepat itu. Kasih aku waktu 1 bulan untuk menyiapkan uangnya. Beneran, Dek? Astaga,
Aku tahu kamu paling sayang sama suami dan keluarga suami, Bima bersorak kegirangan. Tuh kan Bu, menantu ibu ini memang nomor satu. Kamu siapkan saja pelan-pelan dek, awal bulan depan aku temani kamu ke bank buat transfer langsung ke agennya. Aku mengangguk pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diam-diam berdiri membereskan piring. Di belakangku, Mas Hendra dan istrinya tertawa terbahak-bahak. Ibu Yanti mengelus kepala Bagas, memujinya setinggi langit bahwa dia memang dilahirkan membawa rezeki bagi keluarga. Bima bersiul puas, karena sekali lagi berhasil menggunakan kepengecutannya untuk memaksa istrinya tunduk. Mereka sama sekali tidak tahu. Anggukanku bukanlah persetujuan dari seorang istri yang pasrah. Itu adalah bunyi bip tanda bom waktu baru saja diaktifkan. 1 bulan ke depan, tidak akan ada 1 sen pun yang ditransfer. Sebaliknya, aku akan menyiapkan untuk mereka sebuah upacara pemakaman finansial terbesar dan paling kejam yang pernah dialami oleh keluarga patriarki ini. Jaring telah ditebar, dan aku hanya tinggal menunggu hari untuk menarik gerombolan ikan busuk ini ke daratan. Ada penderitaan yang tidak meledak menjadi jeritan, namun diam-diam menggerogoti manusia dari dalam, layaknya air mata yang mengalir terbalik ke dalam hati pahit dan mencekik. Setelah malam di mana aku mengangguk setuju menyiapkan uang 3 miliar untuk singgasana studi cucu lelaki mereka, aku resmi melangkah ke dalam perang dingin. Tetapi, bahkan ketika aku sudah mematikan perasaanku terhadap keluarga itu, Tuhan seolah masih ingin menguji batas kesabaran seorang ibu. Menyadarkanku betapa pengorbananku selama ini tidak berharga sama sekali. Kejadian itu seminggu setelah janjiku. Musim hujan mulai turun berkepanjangan, membuat udara terasa pengap. Rara tertular penyakit dari temannya di TK, ia terkena demam virus yang sangat parah. Sore itu, saat aku sedang terjebak dalam rapat Dewan Direksi untuk mengurus masalah ekspor senilai puluhan miliar di bea cukai, aku mendapat telepon dari gurunya bahwa Rara demam tinggi dan kejang. Aku meninggalkan rapat penting itu begitu saja. Aku berlari seperti orang gila menuju sekolah, memeluk tubuh mungil putriku yang panas seperti bara api. Suhunya mencapai 40 derajat Celcius, dia mengigau, bibir keringnya terus bergumam, "Bunda, kepalaku sakit." Dalam kepanikan, aku menelepon Bima. Nada sambung berbunyi panjang lalu mati. Baru pada panggilan ketiga dia mengangkatnya. Terdengar suara dentuman musik yang keras, suara gelas beradu, dan tawa Mas Hendra terbahak-bahak di latar belakang. Dengan suara bergetar dan air mata bercucuran, aku menyuruh Bima segera ke RSAB Harapan Kita karena anak kami masuk UGD. Reaksi seorang ayah saat itu adalah hal yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Dia berdecak, suaranya terdengar kesal. "Halah, anak kecil demam virus itu biasa, kamu jangan lebay deh. Bawa saja ke rumah sakit, nanti dikasih obat penurun panas juga sembuh. Aku lagi sibuk ini, lagi di restoran seafood ngerayain ulang tahun Bagas yang ke-15. Ini acara besar, ibu ngundang Pak Debude dari kampung juga. Aku kan paman kandungnya, sekalian yang jadi sponsor bayarin semua ini. Kalau aku pulang sekarang, nanti aku dimaki habis-habisan sama ibu. Kamu urus sendiri saja ya anakmu. Kartu kreditmu kan lagi aku bawa buat bayar makan malam ini, kamu pakai kartu debitmu sendiri saja." Lalu dia mematikan telepon. Tut, tut, tut. Berdiri di lorong rumah sakit yang bau obat, menggendong anak perempuanku yang napasnya tersengal-sengal di pundakku, aku melihat duniaku hancur sepenuhnya. Suamiku, pria yang dulu kuanggap sebagai tempat bersandar, sedang sibuk menggunakan uangku untuk menggelar pesta ulang tahun mewah bagi keponakannya, menelantarkan darah dagingnya sendiri, yang sedang berada di ambang bahaya. Aku menelan air mataku, sendirian menggendong Rara berlarian mengurus pendaftaran rawat inap. Malam itu, Rara harus diinfus terus-menerus. Karena bangsal penuh, aku harus menggelar tikar kecil dan tidur di bawah kaki ranjang anakku. Melihat tetesan cairan infus yang bening jatuh perlahan mengikuti detak jantungnya, dadaku sesak. Menjelang jam 12 malam, demam Rara turun, dan dia mulai tertidur. Aku dengan tangan gemetar membuka ponselku. Hal pertama yang kulihat adalah status pamer Ibu Yanti dan Mas Hendra di Facebook. Foto-foto yang diambil di sebuah restoran seafood termewah di Jakarta. Bagas memakai jas mahal, berdiri memotong kue tart 3 tingkat yang sangat besar. Ibu Yanti mengenakan kalung emas tebal yang kubelikan tahun lalu, tersenyum bangga memeluk sang cucu penerus.
Dan Bima, berdiri di sebelahnya mengangkat gelas red wine, bergaya bak seorang tuan rumah yang dermawan. Pesta malam itu, menurut notifikasi SMS pemotongan dari kartu kredit tambahanku, menghabiskan biaya hampir 30 juta rupiah. 30 juta rupiah dihamburkan untuk ulang tahun anak umur 15 tahun yang otaknya kosong. Sementara di kamar rumah sakit kelas standar yang sempit ini, putri kandungku harus menahan sakitnya jarum suntik yang menusuk pembuluh darah di lengannya yang pucat. Neneknya tidak mengirimkan satu pesan pun untuk bertanya kabarnya. Ayah kandungnya lebih mementingkan gengsi keluarga daripada nyawa anaknya sendiri. Rasa sepi malam itu tidak lagi membuatku menangis. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menyadari, selama 7 tahun menjadi menantu, aku telah menipu diriku sendiri dengan kata sabar. Aku pikir dengan sedikit mengalah, dengan mengeluarkan sedikit uang, keluarga akan harmonis, putriku akan memiliki sosok ayah, dan keluarga yang utuh. Tapi kenyataannya, semakin aku bersabar, mereka semakin menganggapku sampah. Semakin banyak uang yang kukeluarkan, semakin tinggi mereka membangun singgasana untuk si cucu lelaki, dan menggunakan bayangan singgasana itu untuk menginjak-injak aku dan anakku. Malam itu, duduk di lantai rumah sakit yang dingin, aku membuka laptop dan mengirim email darurat kepada pengacara pribadiku. Judul email itu sangat singkat. Lakukan pembekuan dan pemindahan seluruh aset. Aku tidak membenci mereka lagi. Karena kebencian adalah emosi yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang masih memiliki arti di hati kita. Bagi keluarga Bima, sejak detik ini, mereka di mataku hanyalah parasit. Dan cara terbaik menghadapi parasit bukanlah dengan berdebat, melainkan dengan memutus sumber makanannya secara total dan tanpa ampun. Kembali ke rumah setelah 3 hari menjaga Rara di rumah sakit, aku mengenakan topeng sempurna sebagai istri penurut yang pasrah. Tenggat waktu 1 bulan yang kujanjikan untuk menyiapkan dana 3 miliar semakin mendekati akhir. Semakin dekat dengan hari H, suasana di rumah mertuaku semakin menyesakan. Bukan menyesakan karena cemas, melainkan karena kesombongan, keangkuhan, dan delusi mereka yang membengkak seolah hampir meledak. Ibu Yanti seakan sedang menjalani masa keemasan dalam hidupnya. Dia terus-menerus mengadakan acara makan-makan kecil di rumahku, mengundang semua kerabat dari kampung dengan dalih acara perpisahan cucu lelakinya yang akan ke luar negeri. Padahal sebenarnya, pesta-pesta ini adalah panggung baginya untuk memamerkan kekuasaannya sebagai seorang ibu suri. Setiap kali ada tamu, Ibu Yanti selalu mengeluarkan map berkas studi luar negeri yang mengkilap itu, meletakkannya di atas meja, dan mulai menyombong panjang lebar. Iya, si Bagas bentar lagi mau kuliah di luar negeri. Masuk sekolah apalah itu namanya yang isinya anak pejabat dan miliarder semua. Mahal banget biayanya, sekitar 3 miliar, tapi keluarga kamilah yang tanggung semuanya. Anakku Bima kan wakil direktur, dia bilang soal uang ibu nggak usah mikir, yang penting cucu penerus keluarga sukses. Di saat-saat seperti itu, paman dan bibi dari kampung akan berdecak kagum, memuji Ibu Yanti setinggi langit, lalu menatap sinis ke arahku yang sedang membawakan buah-buahan untuk mereka. Mereka menyindir, Nadia itu beruntung banget bisa jadi menantu keluarga ini, suaminya hebat dan berbakti. Nadia kan cuma punya bisnis entah apa itu, namanya juga perempuan, paling cuma ngurus hal-hal kecil. Tulang punggung keluarga tetap Bima yang urus semua. Kamu harus pinter-pinter ngabdi sama keluarga suami ya, Nduk. Lagian kamu cuma bisa ngasih anak perempuan, besok kalau sudah tua, siapa yang mau doain kamu? Kalau ini Nadia setahun yang lalu, aku pasti akan lari ke kamar mandi dan menangis karena terhina. Tapi Nadia yang sekarang hanya tersenyum hambar, mengangguk sambil berkata, iya, Bu, Pak, lalu berbalik dan pergi. Kebodohan mereka bahkan tidak layak membuatku marah. Mereka percaya pada cangkang kemewahan yang diciptakan Bima dan Ibu Yanti. Mereka percaya bahwa kekayaan besar ini dibangun dari gaji PNS Bima yang 6 juta rupiah itu. Mereka tidak tahu bahwa di saat mereka sedang mengunyah buah ceri impor mahal yang kubeli, di sebuah kantor pengacara 10 km dari rumah, sebuah akta pengalihan saham sedang kutandatangani. Selama 3 minggu itu, aku bekerja layaknya mesin tanpa henti. Di luar, aku tetap memberikan kartu kredit tambahan kepada Bima agar dia bisa berbelanja baju musim dingin, koper branded, bahkan mengurus visa untuk keluarga Mas Hendra agar bisa ikut mengantar Bagas ke Australia.
Bima menggesek kartu tanpa ragu, ratusan juta melayang dalam sekejap. Dia sangat yakin istrinya sudah sepenuhnya takluk, ngoceh menyerahkan harta jerih payahnya demi sang keponakan. Namun di dalam bayangan, jaringku telah ditenun selesai, sangat rapat dan tanpa celah sedikit pun. Pertama, untuk perusahaan furnitur yang kudirikan dan atas namaku, aku mengadakan RUPS luar biasa. Melalui manuver finansial dan hukum yang sah, di bawah panduan tim pengacara papan atas, aku mengalihkan sebagian besar saham kepada ibu kandungku. Di atas kertas, aku turun jabatan hanya menjadi direktur pelaksana biasa. Seluruh keuntungan dan arus kas perusahaan dialirkan ke trust fund, rekening perwalian, tertutup yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh Bima. Kedua, soal properti. Rumah mewah 3 lantai yang sedang ditumpangi seluruh keluarga ini kubeli sebelum mendaftarkan pernikahan dengan Bima. Sertifikat hak milik, SHM, hanya atas namaku sendiri. Apartemen 3 kamar yang ditempati keluarga Mas Hendra juga kubeli pakai uangku. Dulu karena percaya, aku bodohnya memasukkan nama ibu mertua di apartemen itu, sekarang aku tidak peduli lagi dengan apartemen itu. Anggap saja aku melemparkan sepotong tulang terakhir untuk mereka. Namun, seluruh deposito tabungan atas nama kami berdua sudah aku cairkan lebih awal. Aku rela membayar denda penalti dari bank, lalu diam-diam memindahkan semuanya ke rekening pribadi atas nama keluarga kandungku. Terakhir, aku membuat janji temu dengan Direktur Agen Konsultan Studi Australia, tempat di mana Bima berjanji akan mentransfer 3 miliar awal bulan nanti. Aku menjelaskan dengan tegas bahwa telah terjadi perubahan dalam jaminan finansial keluarga kami, dan aku meminta mereka menunda semua proses dokumen Bagas, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Semuanya sudah tertata rapi. Sunyi senyap seperti permukaan laut sebelum dihantam badai. Aku melihat kalender di ponselku. Besok adalah tanggal 1, batas waktu aku berjanji akan mentransfer 3 miliar. Dan malam ini, Ibu Yanti memintaku mengadakan pesta keluarga yang mewah untuk mengumumkan secara resmi pencairan dana tersebut, sekalian perayaan sebelum Bagas terbang ke Australia. Pesta yang dia tidak tahu, akan menjadi makan malam enak terakhir bagi keluarga patriarki bangsat ini menggunakan uangku. Makan malam itu diadakan di ruang makan besar di rumahku. Bima sendiri yang menelepon memesan hidangan dari restoran bintang 5 untuk diantar ke rumah. Lobster panggang keju, abalone saus jamur, daging wagyu bakar batu. Meja makan dilapisi taplak sutra putih, gelas kristal berkilau memantulkan cahaya lampu gantung keemasan. Seluruh keluarga suamiku berkumpul lengkap tanpa terkecuali. Ibu Yanti duduk dengan angkuh di kursi utama. Mas Hendra dan istri duduk di sampingnya, dan Bagas duduk tepat di sebelah neneknya. Bima sibuk mondar-mandir membuka botol sampanye. Aku memangku Rara di ujung meja, diam-diam menyuapinya sup kaldu. Suasana begitu riuh, seolah mereka akan segera menduduki tahta dunia. Bagas yang sedang mengunyah sepotong daging sapi wagyu sambil menatap HP-nya, tiba-tiba bersuara dengan nada arogan khas anak manja 15 tahun. Dia menuntut Bima untuk membelikannya iPhone model paling baru besok, karena katanya pakai HP lama ke luar negeri itu bikin malu. Bima tertawa cengengesan, menepuk dada menyetujuinya tanpa pikir panjang. Saat itu Rara sudah selesai makan supnya. Anakku turun dari kursi, berlari kecil ke sudut ruang tamu, berniat mengambil mainan Lego Istana Robot yang baru saja kubelikan setelah ia sembuh dari sakit. Itu adalah mainan yang sangat bagus. Namun sebelum tangan Rara menyentuh kotaknya, Bagas melesat dari meja makan seperti beruang. Dia merebut kotak mainan itu dengan kasar dari tangan Rara, mendorong anakku hingga tersungkur jatuh ke karpet. Bagas memeluk kotak mainan itu dengan wajah menantang. Ini mau aku bawa ke Australia. Kamu itu anak cewek, ngapain main robot dan balok susun? Bocah sialan. Rara yang ketakutan menangis terseduh-seduh, menatapku dengan mata basahnya meminta pertolongan. Kesabaranku resmi putus. Aku membanting sumpitku ke meja, berdiri mendadak, dan berjalan cepat untuk menolong Rara. Aku menatap lurus ke wajah Bagas, suaraku sedingin es, menekan setiap kata. Kembalikan mainan itu ke adikmu sekarang. Umurmu sudah 15 tahun, masih berani merebut mainan anak umur 7 tahun? Mainan ini bunda yang beli untuk Rara. Tidak ada yang izinkan kamu mengambilnya. Taruh. Astaga. Kamu ngapain teriak-teriak kayak macan betina hah? Pekik Ibu Yanti.
Cuma mainan plastik murahan aja kamu pelitnya minta ampun sama cucu penerus keluarga. Besok Bagas berangkat sekolah ke luar negeri, dia suka apa ya biarin aja dia bawa. Kamu jadi tante kok pelit amat. Sini Gas, kasih nenek. Nanti nenek suruh Om Bima beliin 10 kotak yang harganya 10 kali lipat dari ini buat dibawa ke Australia. Mainan gembel ini, buang aja. Sambil berkata begitu, Ibu Yanti merebut kotak itu dari tangan Bagas dan membantingnya ke lantai. Terdengar bunyi plastik pecah, kepingan balok berserakan di bawah kaki Rara, membuat anakku semakin menjerit ketakutan. Ibu mau pilih kasih juga ada batasnya. Mainan ini mungkin gak seberapa harganya. Tapi cara ibu ngajarin dia merampas barang orang lain, mendorong adiknya sampai jatuh, lalu memakinya sebagai barang rongsokan, itu tidak bisa ditoleransi. Ibu memanjakannya sampai dia jadi anak nakal dan brengsek. Umur 15 tahun beresin piring sendiri aja nggak bisa. Besok mau mimpi sekolah ke luar negeri? Mau jadi sampah masyarakat di negara orang? Kata-kataku ibarat korek api yang dilempar ke tong mesiu. Mata Ibu Yanti melotot, wajahnya merah padam seperti ayam jago petarung. Mas Hendra dan istrinya menggebrak meja, berdiri menunjuk-nunjuk wajahku sambil berteriak marah. Bima berlari dari ujung meja. Wajahnya campur aduk, antara marah dan panik. Dia mencengkeram lengan atasku dengan sangat kuat, sampai tulangku terasa mau patah. Nadia, kamu gila ya? Kamu ngomong ngawur apa barusan? Cepat minta maaf sama ibu dan Mas Hendra. Hari ini hari bahagia keluarga kita, besok kita mau transfer 3 miliar buat Bagas. Kamu sengaja cari gara-gara mau ngerusak suasana? Hah? Kamu jadi istri nggak tahu sopan santun, sekolah aja tinggi, tapi mulutmu nggak berpendidikan sama keluarga suami. Tutup mulutmu dan bawa anakmu masuk kamar sekarang. Aku menghempaskan tanganku dengan kasar hingga cengkeraman Bima terlepas. Doronganku sangat kuat sampai Bima oleng dan hampir jatuh. Tatapanku padanya saat ini hanya menyisakan rasa jijik yang luar biasa. Aku tertawa keras. Tawa getir yang bergema di rumah mewah itu. Nggak berpendidikan? Kamu bilang aku nggak berpendidikan? Keluarga ini makan pakai uangku, pakai baju dari uangku. Seafood mahal yang sedang kalian jejalkan di mulut kalian itu juga dari kartu kreditku. Lalu kalian anggap aku ini apa? Pembantu yang bisa nyetak uang buat ngelayanin cucu laki-laki penerus keturunan yang gak berguna ini? Biar aku kasih tahu kalian semua. Tidak ada uang 3 miliar. Jangan mimpi di siang bolong. Sekeping uang receh pun tidak akan kuberikan pada keluarga parasit yang tidak tahu diuntung seperti kalian. Kurang ajar kamu. Perempuan bangsat. Ternyata kamu mau ingkar janji. Kamu mau main-main sama keluarga kami ya? Aku bunuh kamu dan anakmu. Begitu kata-kata itu keluar, Ibu Yanti menerjang ke arahku seperti binatang buas yang haus darah. Dia tidak menamparku, melainkan mengayunkan tangannya yang berurat dan menampar keras wajah Rara, yang sedang bersembunyi di dekat kakiku. Plak! Suara tamparan tajam bergema di ruangan. Kekuatan tamparan wanita tua yang sedang marah itu membuat tubuh kecil Rara terpental ke belakang. Dahinya membentur sudut meja kaca di ruang tamu. Darah segar seketika merembes dan mengalir membasahi dahi mungil anakku. Biar aku hajar sampai dia sadar. Anak perempuan gak berguna, punya ibu tapi gak punya etika, berani-beraninya menghalangi jalan cucu lelakiku. Aku berdiri mematung. Darah di sekujur tubuhku mendidih hebat, lalu dalam hitungan detik membeku sepenuhnya. Kata anak perempuan gak berguna masuk ke telingaku setajam pisau mematikan, yang akhirnya memutus total benang busuk yang menghubungkanku dengan mereka. Aku tidak berteriak, tidak membalas memukul, tidak juga meneteskan setetes pun air mata, karena ketika keputusasaan telah mencapai puncak kehinaan, keheningan adalah senjata yang paling menakutkan. Aku membungkuk, memeluk Rara erat-erat, mengambil ujung bajuku untuk menyeka noda darah di dahi anakku. Dengan dingin, aku membalikkan badan dan berjalan lurus menuju pintu keluar, meninggalkan suara maki-makian kasar dan hayalan 5 miliar yang sebentar lagi akan hancur menjadi debu. Ada momen dalam hidup ketika seseorang tidak mati karena pisau yang menusuk jantungnya, melainkan karena tetesan air terakhir yang menumpahkan piala kesabaran dalam kesunyian yang mencekam. Suara tamparan Ibu Yanti yang mendarat di wajah Rara tidak hanya meninggalkan bekas merah pada kulit putih anakku, tetapi juga menampar habis kebodohanku, kepatuhan butaku selama 7 tahun menjadi menantu di keluarga ini. Ketika tetesan darah segar mengalir dari dahi kecil Rara, menetes hingga ke sudut matanya,
yang membelalak karena syok luar biasa. Suasana di dalam rumah mewah itu seolah membeku. Suara musik klasik yang mengalun dari speaker mahal masih terdengar merdu, aroma keju lobster panggang masih semerbak, namun di dalam dadaku, semuanya telah runtuh menjadi tumpukan abu. Rara tidak menangis keras. Anakku hanya tersedu-sedu menahan napas. Tangan kecilnya mencengkeram ujung bajuku, gemetar hebat seperti burung kecil yang sayapnya baru saja dipatahkan. Aku perlahan mengangkat kepalaku, mengalihkan pandangan dari luka putriku ke wajah-wajah yang berdiri di sekitar meja makan. Ibu Yanti masih mempertahankan posisi tangannya yang terayun. Wajah keriputnya berkerut karena kebencian dan kedengkian patriarki yang kejam. Dia mengangkat dagunya, memelototi kami, mulutnya berkomat-kamit merapalkan kata-kata berbisa, menganggap anakku hanyalah batu sandungan bagi cucu kebanggaannya. Mas Hendra dan istrinya berdiri melipat tangan, tersenyum sinis, seolah tamparan itu adalah pelajaran yang pantas bagi anak kurang ajar yang berani berebut mainan dengan sang penerus marga. Bagas, si pelaku utama pemantik masalah, justru berlindung di balik ketiak ibunya sambil dengan santai memakan sepotong semangka. Namun yang paling membuatku mati rasa, yang membunuh sisa-sisa cinta terakhirku sebagai seorang istri, adalah reaksi Bima. Suamiku, ayah kandung Rara. Pria yang seharusnya menjadi tiang penyangga keluarga, malah mundur selangkah ketika melihat dahi putrinya berdarah. Dia tidak berlari memeluk anaknya, tidak meninggikan suara untuk membela darah dagingnya. Sebaliknya, Bima mengernyitkan dahi, melirik canggung ke arah ibunya, lalu berbalik memarahiku. Dia bilang ibu macam apa aku ini yang membiarkan anak menangis ribut di hari bahagia keluarga. Dia menyuruhku membawa anakku ke kamar mandi untuk mencuci mukanya, agar tidak merusak pandangan orang lain. Dia melarangku bersikap kurang ajar kepada ibunya, mengatakan bahwa anak-anak wajar kalau main lalu terbentur sedikit. Sebagai menantu harus tahu diri, jangan mencari alasan untuk membesar-besarkan masalah, dan merusak rencana 3 miliar Bagas. Melihat mulut Bima yang terus terbuka dan tertutup, menyemburkan kata-kata pengecut demi melindungi kedok berbakti-nya yang palsu. Aku tiba-tiba merasa mual. Air mataku sama sekali tidak jatuh. Aku tidak menangis, tidak berteriak, dan tidak berdebat. Karena aku sadar, berdebat dengan orang yang tidak punya hati nurani dan rasa kemanusiaan adalah sebuah penghinaan terhadap diriku sendiri. Ketika hati seorang wanita sudah membatu, dia tidak akan membuang-buang ludahnya lagi. Aku perlahan membungkuk, mengangkat Rara dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengambil tisu di meja untuk mengelap darah di dahi anakku. Tatapanku menyapu setiap orang di keluarga itu. Tatapan dingin, setajam silet, dan begitu kosong, hingga Ibu Yanti tanpa sadar bergidik dan mundur setengah langkah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku membalikan badan dan berjalan lurus ke kamar tidur, mengabaikan teriakan kesal Bima dari belakang, mengabaikan bisik-bisik Mas Hendra dan istrinya. Aku mengunci pintu kamar rapat-rapat. Kuletakkan Rara di atas ranjang, kucium rambutnya yang basah oleh keringat, dan berbisik, "Jangan takut, sayang. Bunda akan bawa kamu pergi dari sini selamanya." Aku menarik koper terbesarku dari atas lemari, membuka pintu lemari pakaian dengan dingin dan tegas. Aku tidak mengambil banyak, hanya meraup baju-baju hangat kami berdua dan beberapa mainan kesukaan Rara. Namun barang paling penting yang kubawa adalah brankas mini yang kusembunyikan di dasar lemari. Aku memasukkan kode password, lalu mengeluarkan seluruh sertifikat rumah, dokumen legal perusahaan, polis asuransi, BPKB mobil, serta seluruh perhiasan emas yang kubeli sendiri dari keringatku. Aku memasukkan semuanya ke dalam ransel di dadaku. Semua itu kulakukan kurang dari 15 menit. Dalam diam, rapi, dan tanpa keraguan sedetik pun. Ketika aku menarik koper keluar dari kamar, keluarga Bima masih duduk makan-makan dengan puas di ruang tamu. Melihatku membawa koper, Bima langsung berdiri, wajahnya berubah pucat. Dia berlari mencegatku di depan pintu, berbicara dengan nada setengah mengancam dan setengah membujuk. Dia bertanya kegilaan apa yang mau kulakukan tengah malam begini, menyuruhku berhenti bersikap kekanak-kanakan, karena kalau aku kabur dari rumah, nanti malu sendiri kalau mau pulang. Ibu Yanti yang duduk di sofa mengetuk-ngetukkan kakinya, dengan sombong menantang, "Dasar perempuan baperan, biarin aja dia pergi. Kalau berani keluar dari rumah ini, jangan harap bawa uang sepeser pun. Biar kita lihat,
Ibu sama anak ini bisa hidup gelandangan berapa hari sampai akhirnya harus sujud minta ampun minta balik ke keluarga ini. Aku menatap Bima. Menatap lurus ke dasar mata pengecut pria yang pernah kupanggil suami. Aku menepis kasar lengannya yang menghalangi pintu. Doronganku sangat kuat hingga Bima terhuyung hampir jatuh. Tanpa kata perpisahan, tanpa sepatah umpatan pun, aku menggandeng tangan Rara melangkah melewati ambang pintu kayu jati itu tempat di mana 10 tahun lalu aku masuk dengan senyum bahagia mengenakan gaun pengantin. Pintu tertutup rapat di belakangku, memutus selamanya hubungan menjijikan dengan lintah-lintah penghisap darah berkedok keluarga ini. Malam itu, angin dingin berhembus kencang menerpa wajahku, namun membuat pikiranku luar biasa jernih. Permainan kesabaran telah berakhir. Sekarang giliran pihak yang diinjak-injak yang memegang gagang pisau. Aku menyetir membawa Rara ke sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta, tempat dengan pengamanan paling ketat. Kamar mewah dengan cahaya lampu kuning yang lembut dan kasur empuk akhirnya bisa meredakan kepanikan anakku. Aku meminta perawat hotel naik untuk mensterilkan dan membalut luka di dahi Rara. Melihat anakku tertidur karena kelelahan, alis kecilnya masih bertaut karena menahan sakit, hatiku rasanya seperti diremas-remas. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan kecilnya, bersumpah pada langit malam di luar sana. Mulai detik ini, siapapun yang berani melukai putriku, aku akan buat mereka membayar ratusan ribu kali lipat. Jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Suasana hening, hanya terdengar detak jam dinding dan napas teratur Rara. Aku masuk ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin untuk mengusir rasa lelah. Keluar dari sana, aku membuka laptopku. Cahaya kebiruan dari layar memantul di wajahku yang sedingin es. Pisau jagal finansial yang tajam yang tidak meneteskan darah tapi cukup untuk mencincang habis delusi seluruh keluarga resmi kuayunkan. Langkah pertama. Aku login ke sistem internet banking dari seluruh rekening pribadi dan perusahaan atas namaku. Aku membuka daftar kartu kredit tambahan kartu-kartu yang dengan bodohnya kuberikan pada Bima dan Ibu Yanti untuk kebutuhan rumah tangga, padahal dipakai untuk foya-foya beli barang mewah, makan enak, dan melayani si Bagas. Limit kartu-kartu itu mencapai ratusan juta per bulan. Tanpa ragu sedetik pun, aku mengeklik pengaturan kartu dan memilih blokir permanen. Kode OTP masuk ke ponsel, kumasukkan, lalu layar menampilkan tulisan, kartu berhasil diblokir. Aku melanjutkan ke kartu kedua, kartu ketiga. Semua mesin ATM berjalan milik keluarga itu telah kupotong aliran darahnya hanya dengan beberapa klik. Langkah kedua, aku mengecek saldo di rekening pembayaran Bima. Dia seorang PNS, gajinya yang masuk rekening sekitar 6 juta. Tapi selama ini, seluruh biaya mulai dari listrik, air, internet, gaji pembantu, sampai beras dan sayur di rumah mewah itu diautodebit dari rekening pribadiku. Aku menghapus semua perintah autodebit itu. Mulai bulan depan, kalau Bima tidak mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, keluarga Sokningrat itu harus hidup dalam kegelapan dan kelaparan. Tapi pukulan paling mematikan bukanlah soal kartu kredit. Bom nuklir sesungguhnya adalah dana pendidikan 3 miliar rupiah itu. Aku membuka kotak masuk email, mencari email Direktur VIP Study Abroad Agency tempat di mana besok, menurut rencana Bima dan Ibu Yanti, aku akan mentransfer uang untuk mengurus visa cucu emas mereka. Aku mulai mengetik. Jari-jariku menari di keyboard dengan cepat dan tegas seperti tikaman pisau. Aku menyusun email resmi, melampirkan KTP dan tanda tangan elektronikku. Isinya sangat jelas, dengan kapasitas sebagai satu-satunya penjamin finansial, sponsor, dalam aplikasi studi atas nama siswa Bagas, saya secara resmi memberitahukan penarikan kembali seluruh komitmen jaminan finansial. Saya meminta pihak agensi untuk segera membatalkan kontrak konsultasi, menghentikan seluruh proses aplikasi LOA, Letter of Acceptance dan visa. Segala biaya yang timbul setelah pemberitahuan ini, silakan pihak agensi menghubungi langsung orang tua kandung siswa. Saya tidak lagi memiliki kewajiban atau tanggung jawab finansial apapun terkait aplikasi ini. Aku mengecek ulang ejaannya, menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol kirim. Suara swoosh notifikasi email terkirim bergema di ruangan yang sunyi, menandai runtuhnya seluruh istana emas palsu yang dibangun keluarga Bima untuk Bagas. Melihat tulisan pesan terkirim, aku menyandarkan punggung ke kursi, memejamkan mata. Perasaan yang muncul saat ini bukanlah kepuasan dendam yang jahat,
melainkan kelegaan luar biasa layaknya seorang tahanan yang baru saja menghancurkan belenggunya sendiri. Selama 7 tahun, aku membiarkan mereka menunggangi leherku, menggunakan kata bakti, dan keluarga suami untuk memeras uangku secara sah. 3 miliar rupiah. Angka raksasa yang diciptakan dari penerbangan malam, dari piring nasi yang tak sempat dihabiskan, dari pertukaran masa muda, dan kesehatan seorang wanita. Dan mereka pikir, hanya dengan menyajikan sandiwara keluarga, dan menjual gelar cucu pertama, mereka bisa merogoh kantongku dengan mudah. Mereka terlalu meremehkan ketangguhan seorang wanita yang bertarung di dunia bisnis. Saat aku mencintai, aku bisa menyerahkan segalanya. Tapi saat aku dipojokkan, martabatku diinjak, dan nyawa putriku terancam, aku akan meminta semuanya kembali tanpa kurang 1 sen pun. Malam itu, aku memeluk Rara, tertidur lelap dan sangat damai. Di luar sana, kegelapan menyelimuti kota. Dan aku tahu, ketika matahari terbit besok pagi, badai dahsyat akan menghantam kepala keluarga di rumah mewah itu. Pagi di mana mereka harus mempelajari pelajaran paling pahit tentang harga sebuah keserakahan dan rasa tidak tahu terima kasih. Pagi harinya, sinar matahari musim kemarau menembus tirai kamar hotel. Aku terbangun dengan pikiran yang anehnya sangat segar. Rara sudah duduk manis menonton kartun, luka di dahinya sudah mulai mengering. Aku memesan room service sarapan mewah, roti croissant, sup jamur, dan secangkir kopi hitam panas. Menyesap kopi yang pahit namun meninggalkan rasa manis di tenggorokan, aku menggeser layar ponsel, menunggu dalam diam tirai komedi tragis, yang akan segera dibuka di tempat berjarak 15 km dari sini. Sementara aku dan Rara menikmati sarapan yang damai, di rumah mewah 3 lantai itu, sisa-sisa pesta seafood semalam pasti masih berserakan. Ibu Yanti, Bima, dan keluarga Mas Hendra mungkin tidur nyenyak dalam mimpi basah kekayaan mereka. Mereka pasti yakin 100% bahwa tindakanku kabur dari rumah semalam hanyalah ngambek khas perempuan. Bawa koper beberapa hari, ujung-ujungnya juga bakal nurut pulang bawa uang. Aku bisa membayangkan bagaimana pagi mereka dimulai. Ibu Yanti pasti bangun pagi-pagi, dandan maksimal, memakai baju kebaya atau gamis termahalnya, bersiap menemani anak laki-lakinya ke bank untuk mencairkan 3 miliar. Bagas pasti sedang rebahan di sofa, scrolling HP melihat mobil sport di Australia untuk bersiap pre-order. Mas Hendra dan istrinya sibuk menelepon ke seluruh penjuru kampung, pamer soal kepergian anak kesayangan mereka yang akan mengubah nasib keluarga. Kepanikan pertama mulai menghantam pada jam 9 pagi. Saat Bima mengantar ibunya dan keluarga Mas Hendra ke mal besar di pusat kota. Sesuai rencana, mereka mau memborong baju branded musim dingin, koper mahal, dan iPhone 15 untuk Bagas sebelum pergi ke agen studi luar negeri. Di kasir sebuah butik mewah, total belanjaan mencapai 70 juta rupiah. Bima dengan gagah mengeluarkan kartu kredit Black Card kartu tambahan dari dompetnya, menggeseknya di mesin EDC. Terdengar bunyi titit, lalu layar mesin EDC menampilkan tulisan merah, transaksi ditolak. Kartu telah diblokir. Wajah Bima pasti memucat. Dia tersenyum canggung pada kasir, beralasan mungkin jaringannya error. Dia mengeluarkan kartu kedua, dan menggeseknya. Hasilnya sama. Kartu tidak valid, silakan hubungi bank penerbit. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Bima. Ibu Yanti di sebelahnya mulai mengomel, menyuruh Bima cepat bayar karena takut telat ke bank. Dengan panik, Bima membuka aplikasi mobile banking berniat mentransfer uang, tapi sebuah kenyataan brutal menampar matanya. Rekening gabungan yang biasa ia pakai sudah kosong melompong. Saldonya hanya tersisa Rp50.000. Cuma pas buat biaya admin. Belum sempat Bima tersadar dari syok kartu diblokir di tengah keramaian, ponselnya berdering. Telepon dari direktur agensi VIP. Aku bisa membayangkan suara profesional namun dingin dari direktur itu. Selamat pagi, Pak Bima. Kami menelepon untuk memberitahukan pembatalan resmi aplikasi studi atas nama siswa Bagas. Tadi malam, Ibu Nadia selaku satu-satunya penjamin finansial, telah mengirimkan surat resmi penarikan jaminan. Karena keluarga Bapak tidak bisa melampirkan bukti finansial pengganti senilai 3 miliar rupiah, kami terpaksa menghentikan seluruh proses dokumen. Semoga hari Anda menyenangkan. Ponsel mahal di tangan Bima pasti langsung jatuh berdebum ke lantai keramik mal yang mengkilap.
Langit seakan runtuh di depan mata keluarga yang sedang mabuk keserakahan itu. 3 miliar lenyap bagai gelembung sabun. Mimpi sekolah di luar negeri, nama baik keluarga besar, kegagahan si cucu penerus, dalam sekejap hancur jadi abu. Saat itulah, ponselku yang tergeletak di meja mulai bergetar hebat. Panggilan dari Bima. Aku menatap nama di layar, sudut bibirku sedikit menyeringai, lalu menggeser layar menolak panggilan. 3 detik kemudian, panggilan kedua, ketiga, lalu ke-10 terus-menerus masuk. Nada dering yang bertubi-tubi dan melengking itu mencerminkan kegilaan, kepanikan, dan keputusasaan yang sedang mengoyak isi perut lintah-lintah yang baru saja diputus dari puting susu induknya. Ting-ting. Rentetan pesan WA dari Bima bermunculan di layar. Dek, kamu di mana? Kenapa kartuku diblokir semua? Kamu gila ya? Berani-beraninya kamu batalin berkas sekolah Bagas? Kamu lagi bercandain keluargaku ya? Angkat teleponnya. Ibu lagi kumat darah tingginya di mal ini. Kamu ngapain sih? Cepat buka blokir kartunya. Aku mau bayar belanjaan Bagas. Aku membaca setiap baris pesannya. Betapa menyedihkannya mereka hingga membuatku mual. Sampai detik ini pun, saat sudah tersudut, kata-kata Bima tetap saja berisi perintah, keegoisan, dan upaya melindungi harga diri keluarganya yang kosong. Tidak ada satupun kalimat yang menanyakan kemana aku dan Rara pergi semalam, atau apakah luka anak perempuannya masih sakit. Di matanya, aku dan Rara benar-benar tidak lebih berharga dari kotoran kuku si cucu laki-laki. Aku mengambil ponselku, mengetik satu pesan balasan yang sangat singkat dan tajam. Pestanya sudah selesai. Barang siapa, bayar sendiri. Mulai hari ini, ATM bernama Nadia resmi berhenti melayani keluarga Bima. Ingat, bereskan barang-barang pribadi kalian dan angkat kaki dari rumahku sebelum jam 6 sore ini. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Setelah mengirim pesan itu, aku langsung memblokir nomor Bima, nomor Ibu Yanti, dan nomor Mas Hendra beserta istrinya. Aku mematikan layar ponsel. Dengan santai memotong sisa croissant dan memasukkannya ke mulut. Pagi yang mengerikan bagi mereka baru sekadar pemanasan. Runtuhnya istana pasir ini akan membawa gempa susulan yang jauh lebih tragis saat mereka sadar bahwa tanpa uangku, mereka pada dasarnya hanyalah gembel tak berguna di masyarakat ini. Melarikan diri bukanlah cara seorang pebisnis menyelesaikan masalah. Aku tahu, memblokir nomor hanyalah tindakan sementara untuk meredam histeria awal keluarga Bima. Beberapa hari setelah mereka pergi dari rumahku, aku berinisiatif membuka kembali komunikasi dan mengatur pertemuan resmi. Aku tidak mengajak mereka bertemu di rumah, apalagi di kafe. Aku menyuruh Bima datang langsung ke kantor perusahaan ekspor furniturku, tempat yang selama ini dia dan keluarganya anggap sebagai tambang emas tak berujung. Tepat jam 3 sore, Bima muncul di depan pintu ruang direkturku. Dia tak lagi berpenampilan rapi bak wakil direktur gadungan yang congkak. Bima tampak kuyu, kumis dan jenggotnya berantakan, kemejanya kusut, dan matanya merah dipenuhi urat karena kurang tidur dan stres. Yang tak kuduga, dia datang membawa Ibu Yanti. Wanita itu tidak lagi memakai baju sutra mahal. Wajahnya sembab, napasnya tersengal, jelas memperlihatkan kemarahan seseorang yang makanannya baru saja direbut dari mulutnya. Begitu pintu ruang kerjaku tertutup, Ibu Yanti tidak bisa menahan diri. Dia menerjang maju, berkacak pinggang di depan meja kerjaku, dan mulai memuntahkan makian kotor dan berbisa. Dia mengataiku ular berbisa, menantu pengkhianat, air susu dibalas air tuba, yang sengaja bersekongkol menjebloskan keluarga suami ke jurang kematian. Dia berteriak bahwa uang 3 miliar itu adalah kehormatan keluarga besarnya. Tindakanku membatalkan sekolah Bagas adalah memotong masa depan penerus keturunan, sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Dia bahkan mengancam akan melaporkanku ke polisi untuk menghancurkan reputasiku agar perusahaanku bangkrut dan aku tidak berani menatap siapapun di jalan. Sementara Ibu Yanti mengamuk seperti orang gila, Bima berdiri di sebelahnya mengacak-acak rambutnya frustrasi. Dengan nada lemah setengah menyalahkan, setengah memohon dia memintaku untuk berpikir ulang. Jangan karena emosi sesaat aku melakukan tindakan nekat yang memutus tali keluarga. Katanya, ibu sudah tua. Kesehatannya menurun. Kamu itu berdosa besar, memojokkan keluarga sampai ke jalan buntu. Aku duduk tenang di kursi direktur berlapis kulit, melipat tangan di dada, menatap dingin kedua ibu anak itu menyelesaikan sandiwara murahan mereka.
Kehinaan dan ketidakmaluan mereka telah melampaui apapun yang bisa kubayangkan. Setelah napas mereka habis, aku perlahan membuka laci meja, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, dan membantingnya ke atas meja kaca, hingga menimbulkan bunyi bantingan yang keras. Aku mengangkat dagu, dengan dingin menyuruh mereka membuka dan membaca dokumen itu baik-baik sebelum berani mengoceh soal moral dan dosa. Dalam tumpukan itu adalah salinan mutasi rekening bank secara detail selama 7 tahun aku menjadi menantu keluarga mereka. Aku sudah menyuruh akuntanku merekapnya tanpa kurang sepeser pun. Mulai dari puluhan juta untuk acara keluarga dan syukuran, ratusan juta untuk beli TV dan kulkas, ratusan juta untuk renovasi makam dan pendopo, hingga tagihan kartu kredit yang dihambur-hamburkan untuk makan seafood, beli barang branded, dan memenuhi semua permintaan mewah si cucu emas, Bagas. Dan yang paling menyilaukan mata dari tumpukan itu adalah bukti transfer dan sertifikat yang menegaskan bahwa seluruh uang untuk membeli rumah mewah yang mereka tinggali dan apartemen yang ditempati keluarga Mas Hendra berasal murni dari rekening pribadiku sebelum aku menikah dengan Bima. Aku menatap lurus dan bertanya tajam pada Bima. Atas dasar apa dia berani menyebut uang hasil keringatku sebagai harta bersama keluarganya? Atas dasar gaji PNS 6 juta yang buat bayar listrik saja tidak cukup, atau atas dasar gelar, wakil direktur pajangan, yang kubeli pakai uangku, agar dia bisa pamer di depan kerabatnya? Lalu aku menunjuk tepat ke wajah Ibu Yanti. Aku bertanya padanya. Orang yang seumur hidup menumpang hidup dari menantu, memakai uang menantu untuk menutupi gengsi kosong keluarganya, lalu berbalik menghina, dan menampar dahi cucu perempuan kandungnya sendiri hingga berdarah hanya karena dia anak perempuan. Apakah orang seperti itu pantas mengajariku soal moral? Wajah Bima dan Ibu Yanti berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Angka-angka dingin di atas kertas itu ibarat tamparan tak kasat mata yang mendarat bertubi-tubi di wajah sombong mereka. Bima dengan tangan gemetar memegang kertas tagihan kartu kredit, mulutnya tergagap tak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa aku tidak hanya bersabar, tetapi aku dengan sangat teliti menyimpan semua bukti pemerasan keluarganya selama bertahun-tahun. Dengan tegas aku menyatakan, mulai detik ini, aku memutus semua subsidi. Kartu ATM sudah diblokir, uang 3 miliar sudah aku tarik ke trust fund. Aset-aset sudah dialihkan secara sah. Rumah mewah itu akan kujual. Aku perintahkan keluarga kalian angkat kaki dalam waktu 1 minggu, kalau tidak aku akan minta bantuan polisi dan keamanan untuk mengusir paksa. Selesai bicara, aku berdiri dan menekan bel memanggil security untuk mengusir 2 tamu tak diundang ini dari perusahaanku. Topeng keluarga harmonis itu telah terkelupas habis, menelanjangi inti yang busuk, serakah, dan tidak berguna dari orang-orang yang terbiasa hidup sebagai benalu. Melangkah keluar dari ruang kerjaku, siluet Bima dan Ibu Yanti terlihat gontai, seperti orang yang baru saja terperosok ke dalam jurang. Hukuman paling kejam bagi orang sombong bukanlah kemiskinan, melainkan dirampasnya ilusi kejayaan sesaat yang baru saja mereka sentuh. Ketika keran uangku resmi ditutup, istana pasir bernama keluarga Bima mulai runtuh dengan cara yang sangat tragis dan cepat, bahkan melebihi ekspektasiku. Ledakan pertama dan terbesar datang dari keluarga Mas Hendra dan si cucu kesayangan, Bagas. Kenyataan pahit menghantam ketika Bagas ditolak mentah-mentah oleh agensi studi luar negeri. Pintu menuju Australia tertutup rapat di depan matanya. Remaja 15 tahun yang dimanja hingga rusak ini, yang terbiasa bersikap sombong dan angkuh, tiba-tiba kehilangan singgasananya. Dia bereaksi dengan histeria yang tak terkendali. Dia berteriak, merusak barang-barang di rumah, memaki ayah, ibu, dan neneknya. Dia menuduh orang tuanya tidak berguna, karena tidak bisa mencari uang untuk menyekolahkannya seperti yang dijanjikan, membuatnya sangat malu di depan teman-temannya. Sebelumnya, karena terlalu yakin dengan uang 3 miliar dariku, Bagas sudah menyombongkan diri di sekolah dan media sosial bahwa dia akan menetap di luar negeri. Dia bahkan menghina teman-teman sekelasnya, sebagai kaum rendahan yang beda kasta dengannya. Kini semuanya terbongkar. Teman-temannya mengejek dan menyindirnya. Bagas tidak kuat menahan rasa malu. Dia putus sekolah, nongkrong dengan anak-anak nakal di warung dan warnet, kelayapan di klub malam sampai pagi. Karakter asli anak yang otaknya kosong, pemalas, dan hanya tahu menikmati keringat orang lain akhirnya terbongkar. Dia menjadi sampah akibat pendidikan salah asuh.
Tapi tragedi keluarga Mas Hendra tidak berhenti di situ. Sebuah rahasia besar terbongkar dan mengguncang seluruh keluarga besar. Ternyata, sebelum malam di mana aku mengangguk pura-pura setuju soal 3 miliar itu, saking pedenya mereka akan kepatuhanku, Mas Hendra dan istrinya diam-diam meminjam uang dari pinjol ilegal dan rentenir, lintah darat, hingga lebih dari 300 juta rupiah. Mereka memakai uang itu untuk foya-foya beli baju mewah, motor sport mahal, dan mengadakan pesta perpisahan besar-besaran untuk pamer ke tetangga. Mereka yakin 100% saat uang 3 miliar dariku cair, mereka bisa mengambil sedikit bagian untuk melunasi utang itu. Sekarang, uangku ditarik. Utang rentenir itu mulai beranak pinak dengan bunga berbunga yang membengkak gila-gilaan. Preman-preman bertato dengan wajah garang mulai mendatangi apartemen Mas Hendra untuk menagih utang. Mereka menyiram cat merah dan membuang kotoran ke pintu rumah, meneror lewat telepon siang dan malam. Mas Hendra ketakutan setengah mati sampai harus resign dari pekerjaannya, mematikan HP, dan bersembunyi seperti tikus. Mbak Sari tiap hari cuma bisa menangis, mengeluh, dan bertengkar dengan suaminya. Rumah yang dulu menjadi tempat memuja si cucu lelaki, kini berubah menjadi medan perang penuh siksaan, saling menyalahkan, dan kepanikan. Ibu Yanti, wanita yang menggunakan pilih kasih kejam untuk memecah belah cucu kandungnya sendiri, kini harus menghadapi kenyataan paling pahit. Cucu lelaki yang dijunjungnya di atas kepala, kini berbalik memaki dan menunjuk wajahnya, memanggilnya nenek tua tak berguna. Anak sulungnya yang menyandang gelar penerus marga kini terlilit utang dan diburu preman. Rumah mewah yang ia tinggali mau dijual oleh pemiliknya, yaitu aku, dan dia diancam diusir ke jalanan. Runtuhnya semuanya secara beruntun memberikan pukulan mematikan pada psikologis dan kesehatan Ibu Yanti. Dia tidak berani lagi pergi ke pasar, tidak berani keluar rumah karena takut melihat tatapan sinis dan bisik-bisik tetangga yang dulu iri pada kehebatannya, kini menertawakan gengsi palsunya yang hancur berantakan. Siok yang terlalu besar, membuat tekanan darah Ibu Yanti melonjak drastis. Dia terkena serangan stroke ringan dan harus dilarikan ke UGD, dalam keadaan lumpuh separuh badan. Namun ironisnya, saat terbaring di ranjang rumah sakit, satu-satunya orang yang menjaganya hanya Bima. Mas Hendra sibuk kabur dari rentenir, Bagas sibuk main game. Sama sekali tidak ada yang peduli pada nenek luar biasa yang dulu mati-matian membela mereka. Karma dibayar kontan, kejam, dan tak pandang bulu. Manusia seringkali memiliki sifat yang sangat menggelikan. Saat perut kenyang, mereka dengan kejam menginjak-injak orang lain. Tapi saat didorong ke jalan buntu, mereka siap berlutut dan memohon belas kasihan menggunakan moral yang dulu mereka ludahi. Keluarga Bima adalah bukti paling nyata dari kemunafikan busuk itu. Setelah 3 hari Ibu Yanti dirawat, pihak rumah sakit meminta pembayaran DP tagihan. Kartu BPJS tidak bisa menutupi semua biaya obat-obatan khusus yang sangat mahal. Bima menggeledah seluruh sudut rumah, menguras sisa-sisa gaji PNS-nya. Namun hanya terkumpul beberapa juta perak. Diteror rentenir, didesak rumah sakit, masa depan gelap gulita tanpa jalan keluar. Bima akhirnya sadar bahwa dirinya hanyalah pecundang tak berguna tanpa payung pelindung berupa uang istrinya. Suatu malam di akhir pekan, ketika aku dan Rara sedang membaca buku di apartemen penthouse mewah yang baru kusewa, bel pintu berbunyi. Dari layar CCTV keamanan, aku melihat Bima berdiri di sana. Penampilannya saat ini jauh lebih menyedihkan dari sebelumnya. Rambut acak-acakan, baju kusut masai, mata hitam berkantung, dan bahunya membungkuk seakan memikul beban seluruh dunia. Aku ragu sejenak, menyuruh Rara masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu perlahan berjalan membukakan pintu. Begitu melihatku, tanpa berkata apa-apa, kaki Bima langsung lemas. Dia berlutut dan bersujud tepat di atas keset pintu masuk. Tindakan pengecut itu malah membuatku mengernyit jijik. Pria ini, yang sanggup berdiri diam melihat ibunya menampar dahi anaknya sampai berdarah tanpa berani bicara sepatah kata pun, kini dengan mudahnya berlutut dan membungkuk hanya karena UANG. Dia menangis terseduh-seduh, ingus dan air matanya berlepotan. Dia memegangi ujung celanaku, terus-menerus minta maaf. Bima bilang dia salah, dia terlalu lemah, membiarkan ibu dan kakaknya bertindak semena-mena hingga menyiksa aku dan anakku selama ini. Dia menceritakan kondisi tragisnya saat ini. Ibu masuk rumah sakit tidak ada uang beli obat, Mas Hendra tangannya dipatahkan rentenir dan rumahnya mau disita,
Bagas kabur dari rumah jadi anak jalanan. Dia memohon agar aku mengingat 7 tahun pernikahan kami, mengingat bahwa dia adalah ayah Rara, dan memintaku berbelas kasih menyelamatkan keluarganya untuk terakhir kalinya. Dia bersumpah akan berubah, akan pindah rumah terpisah, dan memotong semua bantuan untuk keluarga Mas Hendra. Asalkan aku mau kembali, asalkan aku membuka kembali akses rekening dan melunasi biaya rumah sakit ibunya. Aku berdiri diam menatap puncak kepala pria yang bergelar suamiku itu. Anehnya, hatiku sama sekali tidak goyah. Tidak ada rasa kemenangan dari sebuah balas dendam. Tidak ada pula rasa kasihan dari seorang wanita yang lemah. Yang ada hanyalah rasa dingin dan keheningan yang kosong. Aku menarik kakiku dari genggaman tangan Bima yang bergetar. Mundur selangkah, nadaku datar namun setajam silet. Waktu Rara ditampar ibumu sampai kepalanya berdarah, apa kamu berlutut minta maaf ke anakmu? Waktu Rara demam parah di ambang kematian di rumah sakit, apa kamu meneteskan satu tetes air mata? Atau kamu malah asik merayakan ulang tahun, si cucu lelaki penerus keluargamu? Aku menekan setiap kata, memastikan Bima paham bahwa cinta dan rasa hormatku padanya telah mati sepenuhnya pada malam aku menggendong anakku keluar dari rumah mewah itu. Cinta suami istri tidak bisa dibeli lagi dengan beberapa tetes air mata buaya dan sujud pengecut saat dia sudah terpojok. Aku menolak semua permohonan Bima. Aku menyatakan dengan sangat jelas. Utang Mas Hendra adalah urusannya sendiri. Tidak ada hukum yang mewajibkan istri yang kaya harus membayar utang kakak iparnya. Biaya rumah sakit Ibu Yanti? Sebagai anak laki-laki, Bima silakan cari kerja sampingan, jual motor, jual barang pribadi untuk membayarnya. Aku bukan panti sosial. Apalagi bank donasi untuk menghidupi orang-orang yang menganggap jenis kelamin anak perempuanku sebagai sebuah dosa. Aku melemparkan setumpuk dokumen yang sudah disiapkan ke depan Bima. Itu adalah gugatan cerai. Dilengkapi dengan seluruh draft perjanjian pembagian harta gono gini dan hak asuh anak yang disusun dengan sangat ketat oleh pengacaraku. Aku memperingatkan Bima. Jika dia ngoceh dan tanda tangan, aku akan membiarkannya membawa mobil biasa yang dia pakai kerja dan tidak akan menuntut kembali miliaran rupiah yang telah diperas oleh keluarganya selama ini. Tapi jika dia keras kepala dan menyeretku ke pengadilan untuk sengketa, aku akan membeberkan seluruh bukti mutasi keuangan bank yang akan membuangnya ke jalanan tanpa satu sen pun di tangannya. Setelah bicara, aku membanting pintu, mengunci suara tangisan dan permohonan Bima yang menyedihkan di lorong yang dingin. Hatiku kini benar-benar lega. Operasi pengangkatan tumor ganas memang selalu menyakitkan dan berdarah. Tapi hanya setelah diangkat, tubuh ini baru punya kesempatan untuk pulih kembali. Permohonan maaf yang terlambat dari keluarga suami tidak membuatku luluh. Itu hanya membuktikan satu hal padaku. Keputusanku untuk pergi adalah pembebasan paling luar biasa dalam hidupku. Keserakahan manusia kadang membuat mereka buta nalar, membuat mereka berhalusinasi memiliki hak istimewa yang sebenarnya tidak berhak mereka tuntut. Meski sudah kuperingatkan dengan keras, dan berkas cerai sudah kulemparkan ke depan wajahnya, Bima dan keluarganya masih keras kepala berpegang pada harapan kosong terakhir mereka. Mereka menolak menandatangani surat cerai damai. Ibu Yanti, setelah pulang dari rumah sakit meski tubuhnya sudah cacat dan mulutnya agak miring tetap memaksa Bima menyewa pengacara untuk menuntutku di pengadilan. Mereka menuntut pembagian setengah dari kekayaanku yang luar biasa besar, yang kubangun dengan susah payah. Mereka menyebar fitnah ke kerabat, tetangga, dan bahkan kepada pengacara murahan yang mereka sewa, bahwa selama 7 tahun pernikahan, Bima telah mengorbankan kariernya, mengalah menjadi PNS yang santai demi menjaga keluarga, dan mendukungku terbang bebas di dunia bisnis. Karena itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, Bima berhak menuntut separuh dari rumah mewah 3 lantai itu, separuh saham perusahaan, dan separuh saldo deposito. Ketidakmaluan mereka benar-benar mencapai tingkat tertinggi. Tapi aku tidak sedikit pun merasa khawatir. Aku membiarkan mereka menulis naskah drama konyol itu sendiri, dan dengan tenang menunggu hari sidang pertama di pengadilan agama tiba. Hari persidangan, cuaca akhir musim kemarau tekai sedikit sejuk. Aku mengenakan setelan blazer hitam yang dijahit sempurna, rambut dicepol rapi, melangkah dengan langkah angkuh dan tenang memasuki ruang sidang. Sangat kontras dengan penampilanku yang elegan. Di seberang ruangan, Bima duduk meringkuk dengan setelan jas murahan yang sudah usang. Wajahnya sangat pucat.
Dan sesekali dia mencuri pandang ke arahku dengan ketakutan. Di bangku pengunjung, Ibu Yanti duduk di kursi roda yang didorong oleh Mas Hendra. Seluruh keluarga mereka menatapku dengan mata penuh kebencian sekaligus keserakahan yang menyala-nyala. Ketika hakim memulai sidang dan meminta para pihak memaparkan tuntutan pembagian harta Gonogini, pengacara Bima berdiri dan dengan menggebu-gebu melontarkan argumen kosong. Dia membuat daftar panjang kontribusi tak kasat mata Bima dalam rumah tangga, mulai dari antar jemput anak, merawat ibu yang sudah tua, hingga mengelola keuangan rumah. Pengacara itu mengajukan permohonan agar pengadilan membekukan perusahaanku dan menilai ulang harga rumah mewah tersebut untuk dibagi dua, demi menjamin hak sah suami pasca perceraian. Bima yang duduk di bawah terus-menerus mengangguk, matanya memancarkan secercah harapan rakus. Aku hanya duduk menyesap air putih, tersenyum sinis. Saat giliranku berbicara, aku tidak membela diri. Aku menyerahkan panggung kepada tim pengacara profesional yang kusewa khusus dari firma hukum paling bergengsi di Jakarta. Dan pertunjukan, pembongkaran kedok legal pukulan mematikan terakhir bagi keserakahan tak tahu malu keluarga suamiku resmi dimulai. Pengacara utamaku berdiri, dengan perlahan dan jelas mengeluarkan setumpuk dokumen, setiap buktinya dicap merah resmi oleh instansi berwenang. Pertama, terkait tuntutan pembagian rumah mewah. Pengacaraku menyerahkan sertifikat hak milik, SHM, dan akta jual beli, AJB, ke majelis hakim. Seluruh bukti menunjukkan dengan jelas bahwa rumah tersebut dibeli dan dilunasi 6 bulan sebelum aku dan Bima mendaftarkan pernikahan kami. Sumber dana pembelian terbukti mutlak berasal dari keuntungan bisnis pribadiku. Secara hukum, ini adalah harta bawaan yang terbentuk sebelum masa perkawinan. Bima tidak memiliki hak atau kontribusi apapun untuk menuntut pembagian. Kedua, terkait tuntutan pembagian saham perusahaan. Pengacaraku kembali menyerahkan akta pendirian dan perubahan perusahaan terbaru dari Kemenkumham. Fakta brutal menampar wajah mereka. 3 bulan sebelum mengajukan gugatan cerai, melalui RUPS yang sah, aku telah menyelesaikan prosedur pengalihan seluruh saham atas namaku kepada ibu kandungku dalam bentuk hibah sah. Saat ini, aku bekerja di perusahaan tersebut hanya berstatus sebagai direktur pelaksana yang menerima gaji bulanan. Kekayaan besar yang diidam-idamkan Bima, secara hukum sudah tidak ada lagi di tanganku untuk dibagi. Ketiga, dan ini adalah pukulan telak yang menghancurkan kedok suami yang berkorban milik Bima. Pengacaraku meminta izin untuk memutar slide yang berisi puluhan lembar mutasi rekening bank dan mutasi kartu kredit tambahan atas nama Bima. Hakim dan semua orang yang hadir di ruang sidang terperangah melihat angka-angka raksasa tersebut. Miliaran rupiah telah digesek Bima untuk belanja barang branded, makan di restoran bintang 5, mentransfer uang pinjaman ke kakaknya, dan menghamburkan uang untuk kebutuhan mewah cucu lelakinya. Pengacaraku menyimpulkan dengan tegas, Majelis Hakim yang mulia, klien saya tidak hanya menjadi satu-satunya pencari nafkah utama dalam keluarga, tetapi juga harus menanggung tuntutan kebutuhan yang tidak masuk akal dan mewah dari seluruh keluarga pihak suami. Pihak suami tidak hanya tidak berkontribusi dalam membangun harta bersama, tetapi justru bertindak sebagai pihak yang menguras dan menghambur-hamburkan aset istri. Tuntutan pembagian harta Gonogini dalam kasus ini sama sekali tidak berdasar dan sangat tidak bermoral. Mendengar hal itu, seluruh ruang sidang hening seketika. Bunyi ketukan palu hakim terdengar kering. Namun bagiku, itu adalah suara yang paling merdu. Majelis hakim menolak seluruhnya tuntutan pembagian harta Gonogini dari Bima. Rumah mewah tetap menjadi milik pribadiku. Bima tidak mendapat pembagian aset bernilai apapun. Pengadilan juga memutuskan hak asuh Rara jatuh sepenuhnya kepadaku, dengan alasan aku memiliki kemampuan finansial dan moral yang sangat memadai untuk membesarkan anak, sementara Bima gagal membuktikan penghasilan stabil dan lingkungan hidup yang sehat. Bima hanya diwajibkan membayar uang tunjangan anak sekadarnya sebesar 1,5 juta rupiah per bulan, angka yang sangat menggelikan bagi pria yang dulu sanggup menggesek kartu puluhan juta hanya untuk sekali makan. Sidang berakhir dengan cepat. Kegelapan total menyelimuti keluarga Bima. Saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, Bima berlari mengejarku, berusaha menggenggam tanganku dengan tatapan memelas putus asa. Dia telah benar-benar kehilangan segalanya, terbuang ke jalanan dengan beban mengurus ibu yang sakit-sakitan dan kakak yang sedang diburu preman. Dia memanggil namaku, memanggil nama Rara, air matanya bercucuran memohon ampun.
Aku menghempaskan tangannya dengan kuat. Membetulkan kerah jas blazerku dengan elegan. Aku menatap lurus ke mata pria pengecut itu untuk terakhir kalinya. Nada suaraku sedingin es, tanpa secercah pun emosi. Kamu kehilangan aku bukan karena aku kejam. Kamu kehilangan aku karena kepengecutanmu dan keserakahan keluargamu sendiri. Tamparan hari itu tidak hanya melukai dahi anakku, tapi juga menghancurkan seluruh sisa rasa hormatku padamu. Mulai sekarang, jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapan aku dan anakku. Aku membalikkan badan, melangkah panjang menyusuri lorong pengadilan yang bermandikan sinar matahari. Di belakangku, suara tangisan keras Bima pecah, bercampur dengan umpatan pahit dan putus asa Ibu Yanti yang melengking ke udara. Kebenaran telah terungkap, keadilan telah ditegakkan, dan aku telah merebut kembali seluruh harga diriku sebagai seorang wanita dengan tanganku sendiri. Setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap, aku resmi menjadi wanita merdeka. Hal pertama yang kulakukan adalah menyewa agen properti terpercaya untuk segera menjual rumah mewah 3 lantai itu, tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan menyesakan dan kepalsuan. Uang hasil penjualan rumah itu kujadikan deposito atas nama Rara sebagai asuransi masa depan yang kokoh untuk anakku. Aku menggunakan sebagian keuntungan perusahaan untuk membeli sebuah penthouse luas yang dipenuhi cahaya matahari alami di lantai teratas salah satu apartemen termewah di Jakarta Selatan. Ini adalah awal yang baru, tempat di mana tidak ada lagi cacian ibu mertua, tidak ada lagi suami pengecut. Yang ada hanyalah tawa renyah kami berdua. Hari-hari setelah badai, hidupku berjalan tenang dan cemerlang bagai langit cerah setelah ditiup angin topan. Aku masih sibuk dengan bisnisku, tetapi aku telah belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku tidak lagi harus memeras tenaga demi membeli kepuasan dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku memakai uang hasil jerih payahku untuk mendaftarkan Rara les piano, balet, dan membawanya liburan keliling Eropa menjelajahi dunia baru. Melihat putriku mengenakan gaun cantik, dengan percaya diri menarikan jemari mungilnya di atas tuts piano saat pertunjukan sekolah dengan dahi mulus tanpa bekas luka sedikit pun, hatiku dipenuhi kebanggaan dan kebahagiaan luar biasa. Rara bukanlah anak perempuan tak berguna. Anakku adalah angsa putih yang cantik, harta karun tak ternilai yang kulindungi dengan nyawa dan keberanianku. Terkadang, melalui gosip dari beberapa kenalan lama, aku masih mendengar kabar tentang kehancuran keluarga Bima. Setelah diusir dari rumah mewahku, Bima terpaksa menyewa kontrakan petak sempit di pinggiran Depok untuk membawa ibunya tinggal. Ibu Yanti yang stroke dan lumpuh di tempat tidur, sifatnya semakin hari semakin pemarah. Kerjanya hanya mengutuki nasib dan memaki anak laki-lakinya yang tak berguna. Karena tekanan finansial dan cap buruk sebagai suami serakah yang diceraikan istri, psikologis Bima menjadi tidak stabil. Dia sering melakukan kesalahan fatal di kantor, hingga akhirnya dipecat dengan tidak hormat dari status PNS-nya. Dari seorang pegawai berseragam rapi, Bima kini harus menjadi driver ojek online. Wajahnya kusam berdebu di jalanan, mengais rezeki recahan demi beli pampers dan obat untuk ibunya yang lumpuh. Sedangkan nasib keluarga Mas Hendra, karma menghantam tanpa ampun. Karena diburu rentenir dengan beringas, Mas Hendra terpaksa menjual apartemen tempat tinggal mereka di bawah harga pasar secara diam-diam untuk mencicil utang. Lalu dia membawa istri dan anaknya kabur entah kemana, bersembunyi di pelosok desa jadi buruh serabutan. Bagas, si cucu penerus yang dulu dipuja bak raja kecil, tidak tahan hidup miskin dan susah. Dia kabur dari rumah, ikut gerombolan preman backing tempat karaoke remang-remang, hingga akhirnya ditangkap polisi karena kasus narkoba. Masa depannya hancur total di usia 17 tahun. Mendengar cerita-cerita itu, aku tidak tersenyum puas, tidak juga menyindir. Aku hanya merasa miris melihat bagaimana adat dan tradisi kuno yang busuk telah meracuni dan membunuh sebuah keluarga. Sikap pilih kasih, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, keserakahan, dan mental benalu telah mengubah mereka menjadi cacat moral. Sebelum cacat secara fisik, mereka sudah menyerahkan diri pada iblis. Jadi, hanya tinggal menunggu waktu saja, sampai iblis itu menelan mereka hidup-hidup. Aku menyeduh secangkir teh chamomile, berdiri bersandar di balkon penthouse di lantai 30, memandang gemerlap lampu kota Jakarta di bawah sana. Aku menyadari, perempuan menikah itu tidak takut miskin atau hidup susah.
yang paling ditakutkan adalah ketidakpedulian dan kekejaman dari orang yang tidur seranjang dengan kita. Orang sering menasihati perempuan untuk bersabar, berkorban demi keutuhan keluarga dan demi anak. Tapi kesabaran hanya bernilai jika ditempatkan pada posisi yang tepat, diberikan kepada orang yang tahu cara menghargainya. Jika kesabaranmu diberikan kepada orang yang menganggap toleransimu sebagai kebodohan, menganggap uangmu sebagai tambang emas gratis, dan menganggap jenis kelamin anakmu sebagai aib, maka kesabaran itu ibarat pisau yang kau gunakan untuk menyayat lehermu sendiri. Melalui kisah hidupku sendiri, aku ingin mengirimkan pesan tulus dari lubuk hatiku kepada para wanita yang sedang berjuang menahan ketidakadilan dalam rumah tangganya. Bangunlah, kamu bukan mesin pencetak uang, apalagi mesin tetas untuk melayani gengsi kosong marga keluarga manapun. Jangan gunakan uang untuk membeli kasih sayang. Jangan gunakan keheningan untuk menukar kedamaian palsu. Bekerja keraslah. Mandirilah secara finansial. Karena kemandirian finansial adalah baju zirah paling tangguh untuk melindungimu dari segala badai kehidupan. Ketika kamu punya uang dan punya nyali, kamu memiliki hak untuk bersuara, hak untuk melawan, dan hak untuk keluar dari pernikahan yang beracun tanpa perlu takut pada omongan miring tetangga atau masyarakat. Jangan takut menyandang status janda. Takutlah jika kamu menjadi wanita yang hidupnya mati perlahan, menanggung malu di dalam keluarga yang bahkan tidak menganggapmu sebagai manusia. Tamparan hari itu memang mendarat di hidupku, menyakitkan dan memalukan. Tapi aku diam-diam berterima kasih padanya. Terima kasih karena tamparan itu telah memecahkan kacamata kuda palsu yang selama ini kupakai, memungkinkanku melihat sifat asli manusia, dan memberiku kekuatan untuk memegang gunting dan memotong habis tumor ganas tersebut. Badai telah berlalu. Dan aku, ibu dari seorang anak perempuan yang luar biasa, berdiri di sini dengan kepala tegak. Bangga dan percaya diri menulis babak baru dalam kehidupanku, cemerlang, angkuh, dan bebas.